1531. Para pemimpin Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu berdiskusi untuk melenyapkan yang terlemah, lalu bergandengan tangan untuk menangani lembah Dewa Naga, Luming, dan lainnya. Mereka juga tidak berdaya. Jika mereka mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Luming, mereka mungkin akan dimanfaatkan oleh klan lain. Dalam hal ini, mereka bahkan mungkin tidak dapat masuk 10 besar dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao ini. Inilah yang tidak dapat mereka terima dalam hal apapun. Penghapusan sekte terlemah lainnya setidaknya dapat memastikan bahwa mereka dapat masuk 10 besar dan berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao berikutnya. Tunggu sampai kamu berada di 10 besar, lalu tangani Luming. Ini adalah rencana mereka. Benar saja, selanjutnya, Dewa mengirim seorang pria dari Wu Huang Wuchong untuk menantang Wu Huang Sichong dari keluarga Yuan yang rusak. Keluarga Yuan yang rusak adalah salah satu kekuatan terlemah. Haha, sepertinya Sekte Dewa Langit takut. Beraninya kamu menantang beberapa adik seperguruanku di Lembah Dewa Naga. Di tribun, 7 kaisar berat dari Lembah Dewa Naga membuka mulutnya dan memandang tribun Sekte Tianshan dengan jijik. Sebelumnya, mereka berulang kali diejek oleh orang-orang Tian Shenzong, mengatakan bahwa mereka pasti tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao ini, yang membuat mereka sangat frustrasi. Sekarang, mereka akhirnya bisa melawan. Yah, apa terburu-buru? Benar, yang terbaik ada di belakang. Kaisar Wu dari Tian Shenzong lebih dari 7 kali sombong, satu demi satu dengungan dingin. Hansun, ini rencana yang bagus. Di sebuah paviliun, sebuah suara tua keluar. Dia adalah sesepuh dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga. Tuan tua, rencana ini ditawarkan oleh adik seperguruan Luming. Hansun membungkuk ke paviliun. Yah, bagus untuk terus mengisi bahan bakar. Kita harus membiarkan beberapa anggota sekte membayar sejumlah harga. Kalau tidak, apakah menurutmu aku pandai menipu Lembah Dewa Naga? Penatua dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga melanjutkan. Jangan khawatir, tetua, aku yakin kamu akan puas. Luming berkata sambil tersenyum. Saat ini, ada perang di peron. Tian Jiao dari Tian Shenzong dengan mudah mengalahkan Tian Jiao dari keluarga Yuan yang hancur. Kemudian, giliran Sekte Iblis Tianyu, yang juga mengirim yang kuat untuk menantang keluarga Yuan yang hancur dan dengan mudah mengalahkan pihak lain. Ketika datang ke Sekte Yudu, mereka juga menantang keluarga Yuan yang rusak. Semua orang mengerti bahwa dewa dari 3 pintu utama, ini untuk bergandengan tangan untuk membersihkan sekte yang lemah. Keluarga Yuan yang hancur tidak punya pilihan selain melawan. Dalam sesi ini, ada kesalahan pada talenta keluarga Yuan yang rusak. Bahkan tidak ada roh kelas 1 yang mencapai puncak ke-6 Kaisar Wu. Hanya ada satu tubuh roh kelas 1. Orang-orang dengan 4 tingkat Kaisar Wu hanya bisa menjadi sasaran dan tidak bisa melakukan serangan balik. Segera, giliran Lembah Naga untuk menantang. Kali ini, hati Suening keluar untuk melawan Tian Shenzong, yang secara alami menantang Tian Shenzong dan membunuh Tian Jiao, seorang kaisar bela diri dari Tian Shenzong. Sebelumnya, mereka memburu dan membunuh para murid di Lembah Dewa Naga. Mereka sangat arogan, dan sulit bagi Lembah Dewa Naga untuk melawan. Tapi sekarang, orang-orang di Lembah Dewa Naga memburu mereka, dan mereka sulit untuk dilawan. Mereka sulit mengatakan apa yang telah mereka derita, dan mereka sekarat karena depresi. Di ronde ke-11, Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu terus menantang keluarga Yuan yang hancur. Saat giliran Lembah Dewa Naga, akhirnya giliran Hansun. Hansun juga menantang Tian Shenzong, seorang pria dengan 6 tingkat Kaisar Wu. Hansun adalah tubuh roh yang unggul. Kultivasinya berada di puncak 6 tingkat Kaisar Wu. Dia sangat kuat, lawan bahkan tidak bisa bergegas ke medan perang. Dia dengan mudah dibunuh oleh Hansun. Tian Shenzong hanya bisa menanggungnya. Mereka harus bertahan sampai 3 sekte tersingkir. Saat itu, mereka akan melancarkan serangan balik. Di babak ke-12, 3 gerbang utama Sekte Tianshan terus menantang keluarga Yuan yang rusak. Karena ada klan lain yang menantang keluarga Yuan yang rusak, orang yang menghancurkan keluarga Yuan hanya tersisa 1 digit. Mereka ditakdirkan untuk dihilangkan. Di babak ini, giliran Luming yang menantang. Sua. Luming melangkah keluar dan muncul di peron. Matanya jatuh langsung ke sisi Sekte Dewa Surgawi. Orang-orang tidak terkejut, sekarang Lembah Dewa Naga secara alami membalas untuk membunuh orang-orang dari Sekte Dewa. Setelah disapu oleh mata Luming, wajah Tian Jiao dari Tian Shenzong yang tersisa telah banyak berubah. Secara khusus, Tian Jiao, yang merupakan Kaisar Wu kelas 6, bahkan lebih pucat. Akhirnya, mata Luming tertuju pada seorang pemuda berambut putih. Kamu, turun dan mati. Luming mengeluarkan suara dingin. Apa, Luming ingin menantang tinta putih? Di sekitar, yang lain terkejut. Ada permainan bagus untuk ditonton. Sorotan akan dipentaskan sebelumnya. Memang, aku tidak pernah berpikir bahwa Luming sekarang menantang Baimo. Dalam beberapa tahun terakhir, Tian Shenzong telah muncul dalam jumlah besar, dan yang kuat seperti awan.
Katakan bahwa ada 3 roh kelas 1 yang berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao, dan prestasi mereka telah mencapai 6 puncak Kaisar Wu. Tinta putih ini adalah salah satunya. Ya, tinta putih adalah salah satu pemain kuat teratas dalam pertemuan Dingbao ini. Banyak orang berbicara, bersemangat. Ini akan dimulai. Adik Luming. Mata Hansun juga bergerak, dan gerakan Luming di luar dugaannya. Dia mengira Luming akan menantang Kaisar Wu biasa. Apakah kamu akan menantangku? Tinta putih menyembur keluar dari mesin pembunuh dingin, mulut dingin. Tidak buruk. Lu Mingdao. Ya, aku ingin membunuhmu nanti. Karena kamu terburu-buru untuk mati, aku akan mengirimmu ke jalan dulu. Tinta putih dingin dan acuh tak acuh. Dengan sebuah gerakan, dia muncul di peron dan berdiri di hadapan Luming. Apakah itu? Bunuh kamu, Dewa Surga harus sakit hati. Mulut Luming ditutupi dengan senyum dingin. Bai Yuanjian. Pada saat ini, tinta putih bergerak, dan cahaya pedang putih memotong ke arah Luming. Kecepatannya luar biasa. Sebelum pedang tiba, itu tajam, dan udara yang menusuk mengeluarkan suara menderu. Di Tianshenzong, tidak semua orang mempraktikkan Dharma Suci. Banyak orang mempraktikkan Dharma lain. Bersenandung. Saat tombak keluar dari lubang, tombak akan berubah menjadi tombak. Tombak dan cahaya pedang bertabrakan, dan energi yang kuat mengalir ke segala arah. Luming dan Bai Mo telah bertarung bersama. Bidang tinta putih sangat istimewa. Itu adalah hamparan putih yang luas. Setiap gumpalan cahaya putih adalah roh pedang. Dengan seni bela diri bidang tinta putih, kekuatannya sangat mengerikan. Cahaya pedang yang pekat menusuk Luming. Luming siap menyerang musuh sebanyak 13 kali. Tombak panjangnya seperti naga, menyapu kehampaan. Setiap senjata berisi 13 serangan. Pedang tak berujung dikalahkan oleh tombak dan menghilang di udara. Kedua pria itu terhuyung-huyung di platform pertempuran dan bertabrakan satu sama lain dari waktu ke waktu, membuat raungan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 50 gerakan. Gerbang Tuhan, segel. Dalam pas perang, Luming menggunakan 9 segel gerbang dewa, dan tiba-tiba 6 pintu tersegel muncul, mengirimkan ribuan sinar untuk menyegel kota tinta putih. Kontrak murid tinta putih, raungan rendah, dewa putih, bayangan pedang. Tubuh tinta putih memancarkan cahaya putih, seperti pedang. Dalam sekejap, itu keluar dari jangkauan segel dari 9 segel semen. Sungguh semangat yang luar biasa. Hati Luming tergerak. Roh tinta putih seharusnya menjadi pedang, yang sangat misterius. Bab 1532 Subrek Penatua. Harus dikatakan bahwa tubuh roh kelas 1 memang tak tertandingi dalam bakat dan tak tertandingi dalam kekuatan. Kekuatan bertarung tinta putih benar-benar luar biasa. Dengan 6 puncak kultivasi Kaisar Wu, aku khawatir dia dapat membunuh yang kuat dari 8. Arai pedang sihir putih. Setelah itu, matanya menjadi putih, dan muncul garis putih yang aneh. Bersenandung. Di langit, tiba-tiba muncul garis padat, seperti susunan putih besar. Kemudian, di bawah kaki Luming, ada juga garis putih yang muncul, seperti susunan besar. Atas dan ke bawah, dikelilingi oleh Luming. Itu bukan semangat dari Arai. Hati Luming tergerak. Beberapa tubuh roh yang kuat akan melahirkan beberapa seni rahasia milik tubuh roh. Terus terang, itu dibawa oleh darah. Sama seperti kekuatan menelan Luming, yang dibawa oleh darah Jiulong, tubuh Dewa Naga dipadatkan, dan kekuatan menelan masih dipertahankan. Pembuluh darah lain juga dapat mempertahankan beberapa talenta yang kuat setelah diubah menjadi roh. Wah, wah. Ki pedang tak terbatas mengembun dari 2 pola dan mengalir ke arah Luming. Ke segala arah, Luming tidak punya jalan keluar. Feng Yuansu. Hati Luming bergerak, dan kekuatan biru mengalir ke tubuh Luming. Tubuh Luming tampak berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan melayang di kehampaan. Luming mengguncang tubuhnya dan mengeluarkan seutas bayangan, yang berkelap-kelip di pedang Ki yang tak terbatas untuk menghindari pedang Ki. Tapi ada terlalu banyak pedang Ki. Tidak peduli seberapa cepat metode tubuh Luming, dia tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Wah! Pedang Ki, sangat tajam, menusuk dada Luming. Tubuh Luming menutupi medan yang kacau dan berhadapan dengan pedang Ki. Pedang Ki menembus medan kekacauan dan menusuk dada Luming. Bukan karena medan kekacauan tidak kuat. Pertama, roh pedang semacam ini sangat mengerikan. Di sisi lain, medan kekacauan Luming terlalu rendah, hanya level 4. Setidaknya untuk Bai Mo, levelnya terlalu rendah, jadi dia tidak memiliki pertahanan. Jika itu adalah medan kekacauan 5 tingkat, pedang Ki semacam ini tidak dapat menembus pertahanan. Namun, medan kekacauan juga melemahkan kekuatan pedang Ki. Mengaum. Pada saat ini, suara nyanyian naga Luming terdengar. Lapisan sisik naga muncul di tubuhnya. Kong. Pedang Ki dipotong pada skala naga, dan percikan api menyembur kemana-mana. Pedang Ki runtuh. Sisik naga di dada Luming juga rusak, menunjukkan bekas darah. Sungguh roh pedang yang mengerikan. Hati Luming tergerak. Pola atas dan bawah adalah ki pedang tak terbatas.
Bahkan jika 8 orang berat Kaisar Wu ada di dalamnya, mereka akan disingkirkan. Sua, sua. Memperbaiki manik-manik angin, masuknya lebih banyak energi. Luming akan menggerakkan elemen angin hingga ekstrim. Kecepatannya beberapa menit lebih cepat, langit adalah bayangan Luming. Namun, Luming tidak dapat keluar dari cakupan kedua pola tersebut, karena kedua pola tersebut menutupi seluruh platform pertempuran. Jika mereka berada di luar ruang lingkup desain, itu juga berarti Luming akan dikalahkan jika dia keluar dari platform pertempuran. Jika di tempat lain, Luming akan bergegas keluar. Haha, di bawah keterampilan murid kakak bela diri tinta putih susunan pedang Dewa Putih, Luming sudah mati. Ya, keterampilan murid kakak laki-laki Baimo telah membunuh banyak Kaisar Wu tingkat tinggi. Begitu kamu jatuh ke dalamnya, kecuali prestasimu melebihi terlalu banyak, kamu akan mati. Luming bahkan mengambil inisiatif untuk menantang saudara laki-laki Baimo. Dia benar-benar ingin mati. Melihat Luming dalam bahaya, para murid Sekte Tianshan sedang dalam suasana hati yang baik, dan mereka tidak dapat menahan cibiran dan sombong. Di sisi lain, hati Tian Hammer dan Suening khawatir. Seperti dua kacang polong, pupil putih tintanya benar-benar putih, dan ada butiran-butiran di pupilnya, persis seperti kedua pola itu. Tinta putih menginjak kekosongan dan jatuh di atas polanya. Bidangnya tampak menyatu dengan polanya. Tiba-tiba, polanya menjadi lebih menakutkan, roh pedang meraung dan kecepatannya meningkat pesat. Luming, hari ini adalah tanggal kematianmu. Mulut dingin tinta putih. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Pada saat yang sama, tangan Luming terus mencetak. Gerbang Tuhan, 9 segel. Sebuah suara rendah keluar, dan 6 pintu yang tersegel muncul. Namun, kali ini, pintu segelnya, bukan pada tinta putih, tapi pada Luming sendiri. Ke-6 pintu yang disegel digantung di sekitar Luming. Pedang Ki yang membunuh Luming diblokir dan berhenti di udara. Jiulong menginjak langit. Kemudian, Luming melangkah 9 langkah berturut-turut. Kekuatan Jiulong melangkah ke langit pecah, menyebarkan pedang Ki di bawah. Dengan kekuatan ini, tubuh Luming terangkat ke langit. Aku tidak tahu kapan tombak prajurit roh Kaisar muncul di tangannya. Dia dan tombaknya bersatu, dan mereka siap bertarung 13 kali. Mereka naik ke langit dan membunuh tinta putih. Wah. Dalam proses naik ke langit, mata Luming meledak dengan 2 pedang hitam. Kode pedang ajaib. Rumus pedang ajaib adalah serangan jiwa, yang langsung menembus pola di bawah kain tinta putih dan mengalir ke tubuh tinta putih. Pada saat ini, tinta putih mengeluarkan seruan melengking, seolah-olah jiwa akan tercabik-cabik. Dengan peningkatan kultivasi, semangat dan semangat menjadi semakin kuat, dan pada saat yang sama, jiwa juga akan menjadi lebih kuat. Semakin tinggi ranahnya, semakin kuat kekuatan jiwanya. Jiwa Luming, setelah menyempurnakan bel perampokan dunia, pecah dan kemudian berdiri. Kekuatan jiwa Luming puluhan kali lebih tinggi dari seni bela diri pada level yang sama. Selama periode waktu ini, dia telah berlatih Senjian Jue, dan kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat. Jika Luming berada pada level yang sama dengan Luming, Luming akan dapat memusnahkan jiwa pihak lain dengan formula pedang ajaib. Meskipun kesombongan Baimo 2 kali lebih tinggi dari Luming, jiwanya tampaknya terbelah saat ini. Saat ini, di kaki tinta putih, kedua pola itu menjadi redup. Menyentuh. Luming langsung menembus polanya, dan tombak tajamnya langsung menembus tubuh tinta putih. Tinta putih mengeluarkan jeritan yang tidak rela, dan kemudian dibawa kekuatan penghancur Luming, baik tubuh maupun roh dihancurkan. Tinta putih, meteor. Pada saat ini, di sekitar platform pertempuran, tiba-tiba menjadi sunyi, hampir semua orang menatap platform pertempuran. Sesaat sebelumnya, Luming masih benar-benar tertekan dan dalam bahaya, namun saat berikutnya, situasi perang langsung berbalik. Luming membunuh Baimo dalam satu gerakan. Itu berubah begitu cepat sehingga semua orang tidak bereaksi. Tinta putih terpotong, pola pada platform pertempuran menghilang, tubuh tinta putih, serangan berat pada platform pertempuran, juga membangunkan orang-orang. Ada keributan. Kakak bela diri Baimo. Adik laki-laki Baimo, Luming, kamu harus mati. Ada raungan kemarahan dari Sekte Dewa. Tinta putih adalah tubuh roh yang unggul. Tidak banyak dewa seperti ini. Masing-masing dari mereka mungkin akan menyerang 10 roh jahat teratas di Changzhou di masa depan. Di masa depan, mereka akan memiliki pemahaman yang baik tentang dunia Sein bela diri, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menyerang alam orang bijak yang agung. Kesombongan seperti itu, bagi sebuah klan, masing-masing adalah kekayaan yang tak terbatas. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Luming, Dewa Rakyat, tidak bisa marah. Bab 1533 Subrek Penatua. Murid-murid Lembah Naga, sebaliknya, sangat bersemangat. Bagus sekali, bukankah Tian Shenzong sombong? Begitulah cara membunuhnya. Luming tidak terkalahkan. Banyak orang berteriak. Secara khusus, Qiu Yingying, Qiu Hao, dan lainnya yang akrab dengan Luming bahkan lebih bersemangat dan tersipu.
Sebelumnya, ada begitu banyak orang yang terbunuh di Lembah Dewa Naga. Murid-murid Lembah Dewa Naga marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Sekarang, semuanya keluar. Tian Jiao, roh yang unggul, lebih berharga daripada semua murid Lembah Dewa Naga yang terbunuh. Kali ini, hanya ada 3 Tian Jiao seperti itu. Tiba-tiba, satu meninggal dan menderita kerugian besar. Buang satu. Di platform pertempuran, Luming mengeluarkan suara dingin, mengisap telapak tangannya, dan menyingkirkan cincin penyimpanan tinta putih. Ah, Luming, aku akan membunuhmu. Kamu mati. Di tribun, beberapa Tian Jiao, lebih dari 7 kali Kaisar Wu, meraung marah. Apa, murid di bawah 7 tidak bisa melakukannya? Apakah kamu mau melakukannya? Di tribun Lembah Dewa Naga, para murid di atas Qi Hong acuh tak acuh, yang membuat murid-murid Tian Shenzong terlihat semakin jelek. Luming, apakah kekuatan tempurnya sudah mencapai tahap ini? Di tribun Tian Shenzong, Ziuji membuka mulutnya dan mengepalkan tinjunya. Di sampingnya duduk Eden, Ji Hongchen. Mereka semua berasal dari kelompok benua Shengsu. Beberapa tahun yang lalu, mereka bertarung dengan Luming, tetapi sekarang, Luming telah sepenuhnya melampaui mereka. Di antara mereka, yang terkuat adalah Eden, tetapi sekarang hanya Kaisar kedua Wu. Namun, Ziuji dan Ji Hongchen masih terjebak di puncak Kaisar Wu. Eden, wajah Ji Hongchen, juga menunjukkan warna yang kompleks. Zong, aku akan meninggalkan dunia surga setelah pelatihan berakhir. Eden berkhotbah kepada Ziuji dan Ji Hongchen. Mereka bertiga dulu berada di grup daratan Shengsu. Mereka memiliki hubungan yang buruk dan bahkan menjadi pesaing. Tetapi ketika mereka datang ke Yuanlu, mereka sangat dekat. Bagaimanapun, mereka berasal dari tempat yang sama. Apakah kamu akan meninggalkan para dewa? Dengan kultivasimu saat ini, sangat berbahaya untuk meninggalkan gerbang leluhur dan pergi keluar untuk berkeliaran. Wajah Purple Wuji berubah. Bahaya adalah nilai pelatihan. Jika aku mati di jalan pelatihan, aku hanya bisa menyalahkan pembelajaran aku yang buruk. Namun, jika kita tetap di Tian Shenzong, kita orang asing tidak bisa mendapatkan pelatihan yang baik sama sekali. Kita tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Langkah Luming. Kata Eden, seolah sudah mengambil keputusan. Aku akan bersamamu. Musim debu merah merenungkan waktu, cara. Tapi wajah ungu Wuji berubah sebentar, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, aku masih tinggal di Tian Shenzong. Bagus. Eden mengangguk. Setiap manusia memiliki keinginannya sendiri. Dia tidak akan memaksanya. Di peron, Luming menyingkirkan cincin penyimpanan, bergoyang kembali ke peron 10. Luming, pembunuhan yang bagus, haha. Tian Cui tertawa. Hati Suening dan Hansun juga menunjukkan senyuman. Murid Tian Shenzong terbang ke platform pertempuran dan membawa tubuh Bai Mo pergi. Kompetisi berlanjut. Segera, putaran berakhir dan babak baru dimulai. Giliran Tian Shenzong untuk menantang lagi. Pemimpin Tian Shenzong menyapu Luming dengan tatapan dingin. Namun pada akhirnya, dia mengirim orang untuk terus menantang keluarga Yuan yang hancur. Sekarang, mereka hanya bisa menanggungnya. Sekarang, mereka telah kehilangan pemain top dan kekuatan mereka sangat berkurang. Mereka tidak berani bertarung dengan Lembah Dewa Naga sekarang, karena takut mereka tidak akan bisa masuk 10 besar. Setelah Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu mengikuti langkah Tian Shenzong untuk menangani keluarga Yuan yang rusak. Saat giliran Lembah Dewa Naga, Tian Hammer menantang dan membunuh 6 lawan kuat. Dengan cara ini, beberapa putaran telah berlalu. Klan tersingkir pertama akhirnya muncul. Keluarga Yuan yang rusak disingkirkan sebelumnya di bawah upaya bersama dari Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu. Sekarang, hanya ada 12. Kompetisi berlanjut. Ketika giliran Luming untuk menantang, kali ini dia tidak menantang pemain top lawan, tetapi memilih lawan yang lebih lemah. Persaingan, putaran masa lalu. Suasana semakin mencekam. Wajah semua orang di Tian Shenzong semakin jelek. Di setiap ronde, mereka akan diburu oleh Lembah Dewa Naga. Mereka yang dapat dipilih untuk menghadiri pertemuan kecil adalah Tian Jiao teratas. Setiap kekalahan bisa membuat Tian Shenzong sakit hati. Tapi sekarang, satu persatu, mereka dibunuh. Di penghujung ronde ke-19, hanya tersisa 16 orang di Tian Shenzong, dan kerugiannya lebih dari yang dibayangkan. Masih ada 4 orang di Dragon Valley. Saat ini, 2 sekte lemah telah disingkirkan, dan hanya 10 yang tersisa di tempat kejadian. 10 sekte ini sama dengan kualifikasi Majelis Dingbao. Di awal ronde ke-20, giliran Sekte Dewa untuk menantang lagi. Kakao, saudara iblis, saatnya untuk menyingkirkan Lembah Dewa Naga. Pemimpin Tian Shenzong sangat dingin di matanya dan nadanya penuh dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Nah, itulah yang aku inginkan. Sekte Iblis Tianyu, di mata Mohe, cahaya dingin juga sangat kuat. Akhirnya saat ini. Di mata Wu Qiandu, kesempatan untuk membunuh lebih dingin. Di atasnya, ada serangga beracun yang merayap keluar dan berenang di atasnya.
Kakak Wang, bagaimana kalau menyingkirkan lembah Dewa Naga? Pemimpin Tian Shenzong memandangi pemimpin Sekte Pedang Jiu Xiao. Klan Pedang Jiu Xiao memiliki hubungan yang baik dengan Tian Shenzong, tetapi tidak begitu baik dengan lembah Dewa Naga. Dia ingin menarik Sekte Pedang Jiu Xiao untuk berurusan dengan Lu Ming dan mereka. Pemimpin klan Pedang Jiu Xiao berkedip beberapa kali, melihat ke arah lembah naga, menunjukkan sedikit ketakutan, dan berkata, aku tidak akan terlibat dalam urusanmu. Dia tidak perlu terlibat dalam gesekan antara tiga sekte-sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, Sekte Yudu, dan Lembah Longshan. Terlebih lagi, lembah Dewa Naga bukanlah tulang yang baik untuk dikunyah. Bersenandung. Sekte Pedang Jiu Xiao menolak, biarkan pemimpin Sekte Dewa, wajahnya sedikit berat. Hei, apakah kamu ingin menantang atau tidak? Jangan menggiling Hao. Tian Hammer, membawa palu besar, melihat ke arah Sekte Dewa Surgawi dan berteriak padanya. Karena kamu terburu-buru untuk mati, aku akan membantumu. Adegan ini, kekacauan, lanjutkan. Pemimpin Tian Shenzong, sosok yang selalu terbungkus jubah hitam. Aku sudah menunggu saat ini. Sosok berjubah hitam dan mulut yang dingin dan menyendiri membuat banyak murid Tian Shenzong gemetar. Mereka bisa jelas, sosok jubah hitam ini, kekacauan bayangan teror. Sua. Bayangan melintas, dan bayangan acak muncul di platform pertempuran. Banyak praktisi yang lama bahkan tidak melihat bagaimana dia tampil di atas panggung. Kamu, turun. Di jubah hitam, sepasang mata dingin, menatap palu langit, suara dingin keluar. Haha, akhirnya giliranku. Tian Hammer menyeringai. Tian Hammer, kamu harus berhati-hati. Pria ini adalah salah satu dari tiga roh superior dari Sekte Dewa Surgawi. Dia pandai membunuh. Wajah Hansun adalah teguran serius. Jangan khawatir, tidak peduli apa yang dia kuasai, aku akan menghancurkannya dengan palu. Tian Hammer menyeringai. Bab 1534 Subrek Penatua. Ledakan. Tian Hammer, membawa palu besar seperti tangki air, bergegas ke platform pertempuran, seperti menara besi, jatuh ke platform, membuat platform bergemuruh. Dwarf, biarkan langit memalu palu kakek, selamat mengintaimu. Palu langit mengayunkan palu seperti tangki air, menunjukkan mesin pembunuh yang ganas. Mati. Saat ini, bayangan acak bergerak. Sosoknya seperti bayangan. Tiba-tiba, dia datang ke Tian Hammer. Pedang panjang dan tipis menusuk jantung Tian Hammer. Cepat, akurat, keras. Ini seperti pembunuh terlatih. Ledakan. Tian Hammer tiba-tiba menginjak tanah, tubuhnya dengan cepat mundur, dan kemudian palu besar menghalangi di depan tubuh. Kapan? Pedang panjang lawan, yang ditusukkan ke palu Tian Hammer, terpental keluar. Dengan bantuan gaya rebound, Luan Ying bergerak dan muncul di puncak Tian Hammer lagi. Cahaya pedang yang mengerikan menusuk kepala Tian Hammer. Pergilah. Palu langit meraung, dan palu besar itu meledak ke arah atas kepalanya. Palu besar berhembus, membawa angin kencang, dan langit bergemuruh. Kapan? Pedang itu menghantam sisi lain lagi. Tapi bayangan tubuh yang acak, seolah-olah tidak ada bobot, di mana kamu ingin muncul, itu akan muncul. Sua. Saat berikutnya, tubuh bayangan acak muncul di belakang Tian Hammer, dan pedang panjang itu tertusuk. Palu langit menyapu dengan palu besar, menjaga tubuh tetap kencang melawan angin. Namun, metode tubuh bayangan acak terlalu cepat. Itu terus berenang di sekitar tubuh Tian Hammer. Pedang seperti ular berbisa membidik titik kunci Tian Hammer setiap saat. Bidang bayangan. Di peron, alis Lu Ming sedikit berkerut. Bayangan acak, mengerti adalah bidang bayangan, seperti bayangan dengan, memperbaiki pedang tusukan, kerjasama yang sempurna, luar biasa kuat. Mereka yang lebih kuat darinya selalu bisa membunuh dengan satu pukulan. Jelas, pihak lain diatur untuk menantang Tian Hammer dengan bayangan acak, yang hanya bisa menahan Tian Hammer dan membuat Tian Hammer tidak dapat mengerahkan kekuatan kasarnya. Gulung, gulung, gulung. Palu langit menjadi semakin marah, dan palu besar itu terus membombardir. Langit meledak, membawa angin yang mengerikan, menyapu segala arah. Wah! Tiba-tiba, di kaki Tian Hammer, cahaya pedang menusuk dan menusuk Tian Hammer. Pedang ini, tanpa tanda apapun, sangat cepat. Pedang ini, secara tak terduga, ditusuk dari bayang-bayang Tian Hammer itu sendiri, yang melebihi ekspektasi orang. Tidak baik. Hansun, salju membekukan hati untuk berseru satu demi satu. Mengaum. Tian Hammer, sepertinya dia juga merasakan krisis yang mengerikan. Dengan raungan, ototnya menggeliat dan lapisan sisik naga muncul di permukaan kulitnya. Pada saat yang sama, tubuh Tian Hammer tiba-tiba mundur untuk menghindari pedang. Puff. Cahaya pedang, masih menyapu kaki palu Song Tian, sisik naga terpotong, memperlihatkan luka yang dalam. Jika bukan karena tanggapan tepat waktu dari Tian Hammer, sebuah kaki akan dipotong. Wah! Tapi saat ini, di kaki Tian Hammer,
bayangannya sendiri, ada cahaya pedang, menusuk Tianhammer siang. Sungguh serangan yang aneh. Membunuh. Palu langit meraung, dan palu besar di tangannya menghantam bayangannya sendiri dengan keras. Ledakan. Palu besar itu langsung mengalahkan cahaya pedang dan menghantam bayangan platform pertempuran dengan keras. Seluruh platform pertempuran bergetar hebat. Tidak jauh dari situ, tubuh Luan Ying bergetar dan mundur beberapa langkah. Tampaknya serangan Tianhammer secara tidak langsung melukai Luan Ying. Wah! Kemudian, sosok Luan Ying melintas dan menghilang. Saat ini, ada 8 bayangan lagi di sekitar Tianhammer. Setiap kali, cahaya pedang ditusuk di Tianhammer. Skyhammer menyapu dengan palu raksasa untuk memblokir serangan musuh. Tapi serangan dari 4 sisi terlalu cepat dan terlalu banyak, dan palu langit tidak bisa menahannya sepenuhnya. Puff, puff. Setelah beberapa saat, ada beberapa luka lagi di tubuh Tian Cui, dengan tulang yang terlihat dalam dan darah yang mengalir. Haha, kakak seperguruan Luan Ying, kamu akan menang. Ada murid Tian Shenzong mencibir di sana. Dan lihatlah wajah naga itu dengan hati-hati. Serangan dari naga. Tiba-tiba, palu langit meraung, memegang gagang palu besar dengan kedua tangan, mengayunkan palu besar itu, dan seluruh orang itu berputar dengan cepat. Gagang palu Tianhammer luar biasa panjang. Saat diayunkan, itu seperti angin topan dan menyapu ke segala arah. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 8 bayangan, yang sulit dihindari, tersapu dan hancur satu demi satu. 8 bayangan runtuh dan memadat menjadi bayangan lagi dan menjadi bayangan acak. Pada saat ini, jubah hitam Luan Ying di kepalanya hancur, memperlihatkan wajah yang gelap dan suram. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas, dia juga terluka akibat pukulan Tianhammer. Pedang bayangan, bunuh. Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut bayangan acak. Tubuhnya, bagaimanapun, perlahan menjadi kabur dan berubah menjadi bayangan. Akhirnya, bayangan itu menghilang. Bayangan kacau tampaknya telah menghilang sepenuhnya dari platform pertempuran. Bahkan nafas tidak bisa dirasakan. Roh bayangan. Mata Luming berkilat. Wah! Pada saat ini, cahaya pedang, dari atas kepala palu, ke arahnya. Sebuah palu dari langit berhembus ke atas. Tetapi pada saat yang sama, di kaki Tianhammer, ada cahaya pedang di kedua sisinya, yang menusuknya. Palu langit meraung dan mundur dengan cepat untuk menghindari serangan cahaya pedang. Tapi masih ada cahaya pedang, meninggalkan luka pedang di Tianhammer. Di sekitar Tianhammer, ada lampu pedang yang terus-menerus muncul, sunyi dan tanpa tanda apapun. Serangan dari naga. Palu langit meraung, sekali lagi menggunakan gerakan sebelumnya, mengayunkan palu besar dan berputar dengan liar. Tapi kali ini, lampu pedang itu tidak runtuh, dan mereka bisa terus menusuk palu langit melalui pengeboman Tianhammer. Puff, puff. Di tubuh Tianhammer, ada beberapa luka. Ada apa? Kenapa tidak menyerang? Beberapa murid di lembah Dewa Naga cemas. Sisi lain terlalu aneh, serangan palu langit tidak bisa menyerang. Bukannya mereka tidak bisa menyerang, tapi lawan berubah menjadi bayangan kehampaan, yang bisa sangat mengurangi kerusakan mereka sendiri. Serangan Tianhammer jatuh di sisi lain, dan kerusakannya dilemahkan oleh pihak lain. Pada saat yang sama, kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan sebagian besar serangan dihindari oleh pihak lain. Di tribun, ada penjelasan tentang Tian Jiao Kaisar Wu. Mengaum. Di mulut Tian Cui, nyanyian naga keluar. Dia menginjaknya dan berlari ke sisi platform pertempuran. Sepertinya mereka akan bergegas turun panggung. Jika kamu ingin bergegas ke peron, tetap di sini. Di udara, suara ketidakpedulian bayangan keluar. Tian Cui mengira dia tidak mendengarku dan melanjutkan. Wah! Cahaya pedang yang mengerikan menusuk palu langit dari belakang. Tapi palu langit, yang sedang melaju ke depan, tiba-tiba berhenti dan berbalik. Tinja! Cahaya pedang ini langsung menusuk ke dada Tianhammer, dan darah terciprat kemana-mana. Mati! Suara dingin terdengar, dan sosok bayangan acak muncul dari palu langit. Mengaum. Pada saat ini, Tian Cui mengucapkan nyanyian naga yang mengejutkan. Di tubuhnya, bayangan besar manusia naga muncul. Bayangan virtual manusia naga dengan satu cakar menghantam bayangan acak. Tidak baik. Wajah Luan Ying berubah dengan liar, tapi sudah terlambat untuk menghindari jarak sedekat itu. Bab 1535 Subrek Penatua. Menyentuh. Man Long Suying mengambil cakar dan menamparnya ke tubuh Luan Ying. Luan Ying bersenandung dan terbang keluar, memuntahkan darah. Membunuh. Palu langit meraung, dan palu besar di tangannya melemparkannya dengan keras, seperti meteorit, menabrak bayangan acak di udara. Luan Ying menjerit, dan tubuhnya hancur dan terbang. Palu besar itu terbang keluar dari platform pertempuran dan mendarat dengan keras di tanah. Bayangan acak memuntahkan darah, pucat seperti kertas. Luan Ying dikalahkan karena palu masih berada di peron. Sua. Palu besar itu terbang kembali ke platform pertempuran dan jatuh ke tangan Tianhammer. Puff.
Tubuh Tianhammer terkejut dan seteguk darah menyembur keluar. Wajahnya sangat pucat. Meskipun dia mengalahkan Luan Ying, dia terluka parah. Elder Brother Tianhammer, tolong datang dan sembuhkan dirimu. Lu Ming berseru. Tianhammer menjalankan Zenyuan, bergegas ke peron, duduk bersila, dan mulai sembuh. Baru saja, dia ditebas oleh pedang Luan Ying berkali-kali, dan akhirnya jantungnya ditusuk oleh pedang panjang. Kehancuran pedang Qi yang mengerikan terus-menerus menghancurkan semangat Tianhammer. Tianhammer pertama-tama harus menghancurkan pedang Qi yang hancur sebelum dia dapat memperbaiki tubuh yang terluka. Brengsek. Di platform Tian Shenzong, pemimpin Tian Shenzong meraung. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan bertarung Luan Ying dan hanya menahan Tianhammer, dia seharusnya bisa memenangkan Tianhammer. Meskipun dia mungkin tidak dapat membunuh Tianhammer, seharusnya tidak ada masalah dalam mengalahkan Tianhammer. Tanpa diduga, Tianhammer akhirnya mengalahkan Luan Ying dengan cara mengalahkan dan mengalahkan satu sama lain. Dengan cara ini, 3 orang kuat Tian Shenzong telah kehilangan 2, hanya menyisakan satu pemimpin, yang membuat semua orang di Tian Shenzong terlihat sangat jelek. Sebelum Tian Shenzong, dia sudah mengatakan bahwa kali ini, Tian Shenzong juga akan memenangkan tempat pertama di masyarakat Dingbao dan meraih mahkota ketiga berturut-turut. Tapi sekarang, hanya ada satu pemimpin di atas, dan 6 lainnya hampir terbunuh. Tidak mungkin memenangkan tempat pertama. Semua ini karena Lembah Dewa Naga. Mereka mencoba untuk berurusan dengan Lembah Dewa Naga sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka menggali diri. Sebelum kompetisi dimulai, orang-orang dari Sekte Dewa mungkin tidak memimpikannya. Selanjutnya, terserah kamu. Pemimpin Tian Shenzong melihat Sekte Iblis Tianyu. Sua. Di alam semesta iblis, sesosok keluar, membawa pisau ajaib, dan roh jahat itu membubung ke langit. Itu ajaib. Seseorang mengenali pria itu. Di Tianjiao, yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, ada 2 orang yang mencapai 6 puncak Kaisar Wu. Satu adalah sihir, dan yang lainnya adalah sihir. Mata Dimensian langsung tertuju pada hati Suening dan berkata, aku menantangmu. Banyak orang terkejut. Benar saja, 3 sekte utama Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu mulai mengerahkan kekuatan tempur terkuat mereka untuk menyelesaikan Lembah Dewa Naga. Hati Suening melangkah keluar, menginjakkan kaki di peron. Membunuh. Saat pedang ajaib keluar dari sarungnya, roh jahat itu terbang ke langit. Mengaum. Naga itu bernyanyi dan berguling, dan jantung kondensasi salju langsung menampakkan dirinya dan berubah menjadi naga salju. 2 sisi, potong konfrontasi sengit. Perang ini, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang penuh dengan palu dan kekacauan, perang ini sangat terpukul, apalagi tragis. Hati Suening, naga asli darah murni, dan, bahkan di naga asli, dianggap jenius, tubuh naga itu kuat, tidak lebih lemah dari tubuh roh superior, dan sama dengan pertunjukan sulap. Ada lebih dari 200 gerakan dalam pertempuran. Pada akhirnya, Sueningsin menang sedikit dan menjatuhkan Moxian. Sueningsin sendiri juga terluka parah dan terluka, bahkan lebih parah dari Tianhammer. Hati Suening menyeret tubuh yang terluka kembali ke peron dan mulai sembuh. Lembah Dewa Naga, memenangkan pertandingan lain, mengalahkan pemain top Sekte Iblis Tianyu. Apakah Lembah Dewa Naga ini akan berakhir? Beberapa orang menunjukkan ide ini. Tantangan berlanjut. Segera, giliran pecandu narkoba. Sua. Untuk meracuni, Wu Qiandu bangkit dan menginjakkan kaki di platform pertempuran. Wu Qiandu, pemimpin Sekte Yudu, juga memiliki 2 orang kuat tingkat atas. Kali ini, dia bergerak secara pribadi. Mata Wu Qiandu tertuju pada Han Sun dan Lu Ming. Menurut aturan, Tianhammer dan Sueningsin baru saja bertarung. Sekarang, mereka tidak bisa menantang mereka. Hanya ketika mereka menantang Lu Ming dan Han Sun barulah mereka dapat menantang Tianhammer dan Sueningsin. Akhirnya, mata Wu Qiandu tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, terakhir kali, kamu melarikan diri dengan bantuan tentara suci. Sekarang, turun dan mati. Wu Qiandu mengeluarkan suara dingin. Terakhir kali, Lu Ming, dengan sayap hitamnya, mengipasi angin dan membuat gas beracunnya tidak berguna. Sekarang, prajurit suci tidak bisa menggunakannya. Mari kita lihat bagaimana Lu Ming mempertahankan gas beracunnya. Satu lagi untuk mati. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh, melangkah keluar dan jatuh di platform pertempuran. Bersenandung. Begitu kaki Lu Ming mendarat, Wu Qiandu mulai bekerja. Serangga beracun yang lebat mengerumuni Lu Ming, menutupi langit dan menghalangi matahari, seperti awan. Bersenandung. Bidang kacau Lu Ming, menyebar, menyelimuti serangga beracun yang tak ada habisnya. Api. Bahasa ringan Lu Ming, medan yang kacau, tiba-tiba berubah menjadi medan api. Api menyelimuti serangga beracun dan mengeluarkan suara mendesis. Serangga beracun dibakar menjadi abu oleh api. Tapi kemudian, di antara gelombang Wu Qiandu, seekor kodok muncul. Setiap kodok, berlumuran nanah dan berbau busuk, menerkam Lu Ming. Di tengah udara, kodok ini memuntahkan air beracun dari mulutnya, dan pergi menuju Lu Ming.
Air beracun jatuh di medan kekacauan, dan suara korosi terdengar. Membunuh. Pada saat yang sama, Wu Qiandu membunuh Luming. Cambuk lembut muncul di tangannya. Di cambuk lembut, penuh dengan duri beracun dan berguling ke arah Luming. Ledakan, ledakan. Luming mengerahkan kekuatan Zenjutian. Tinjunya terus meledak dan membombardir kodok dan cambuk lembut. Tapi kodok-kodok itu, dalam proses tinju Luming, meledak ke dalam genangan air yang kental dan mengalir ke arah Luming, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Saat mencium baunya, Luming merasa pusing. Zhen Yuan sedang beroperasi dan sadar kembali. Betapa racun yang mengerikan. Luming berpikir sendiri. Sua, sua. Di tubuh Wu Qiandu, ada serangga beracun yang terus-menerus keluar. Lalu, ada kodok, ular berbisa dan sebagainya. Dia menyerang Luming. Dia mengontrol cambuk lembut, yang sangat fleksibel dan mengalahkan Luming. Membunuh. Luming tiba-tiba minum dan meregangkan formula pedang ajaib. Dua lampu pedang hitam keluar dari mata Luming dan bergegas menuju Wu Qiandu. Tapi saat ini, permukaan tubuh Wu Qiandu muncul perisai yang dibentuk oleh serangga beracun. Formula pedang dewa menyerang serangga beracun, dan sejumlah besar serangga beracun terbunuh, tetapi Wu Qiandu aman dan sehat. Metode serangan jiwa dapat mengabaikan pertahanan umum dan menyerang jiwa. Namun, serangga ini, adalah hal-hal spiritual dan spiritual. Metode serangan jiwa kamu tidak dapat ditembus secara langsung. Terakhir kali kamu memainkannya, kali ini, aku sudah waspada, haha. Wu Qiandu mencibir. Sepertinya seni serangan jiwa tidak maha kuasa, tapi masih ada kelemahannya. Luming berpikir. Bab 1536 Subrek Penatua. Metode serangan jiwa, pertahanan umum, tidak bisa bertahan sama sekali, bisa menembus secara langsung. Pada awalnya, ketika menghadapi sesepuh roh jahat, Luming hanya bisa melemahkan sebagian dari kekuatannya di medan kekacauan dan domain ruang waktu gelembung, tetapi tidak dapat sepenuhnya bertahan melawannya. Dapat dibayangkan bahwa pertahanan umum sama sekali tidak berguna. Namun, ada juga kelemahan dalam metode serangan jiwa. Jika makhluk hidup berdiri di depannya, metode serangan jiwa tidak dapat ditembus. Seperti Wu Qiandu, dia memblokir dirinya dengan serangga beracun. Meski kecil, serangga beracun juga merupakan benda spiritual dengan jiwa. Jika jiwa menyerang, ia akan menyerang serangga beracun, dan Wu Qiandu, setelah serangga beracun, secara alami aman dan sehat. Dia berani menantang Luming, dan tentu saja membuat rencana yang sempurna. Namun, wajah Luming tetap tenang. Metode serangan jiwa tidak berguna. Apa yang bisa dilakukan Luming dengan racun Wu Qian? Sua. Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan kekacauan, dan tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, Luming berada pada posisi memerintah dan tinjunya terus membombardir. Serangkaian tinju yang mengerikan, seperti meteor, menuju Wu Qiandu, dan serangga serta ular beracun itu. Banyak serangga beracun, kodok dibunuh. Di platform pertempuran, ada mayat serangga, tubuh kodok dan ular berbisa, dan genangan racun, yang memenuhi platform pertempuran dan mengeluarkan bau yang menjijikkan. Gumpalan gas beracun dari wajah seseorang menembus platform pertempuran. Haha, Luming, terima kasih atas kerja sama kamu. Susunan gas beracun telah disiapkan. Sekarang, kamu bisa mati. Di atas panggung, Wu Qiandu menunjukkan senyum dingin. Di tubuhnya, gas racun hijau menyebar dan bergabung dengan gas beracun di platform pertempuran. Seluruh platform pertempuran ditutupi dengan gas beracun. 1000 racun tangan. Wu Qiandu berbicara dengan dingin, dan gas beracun itu menggelinding menjadi telapak tangan gas beracun dan meledak menuju daratan Ming di langit. Luming menggunakan teknik Feng Yuan untuk menghindari telapak tangan beracun ini. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Di tangan Luming, ada tombak panjang prajurit roh kaisar. Dengan kombinasi manusia dan senjata, Luming menukik ke bawah dan bergegas ke susunan gas beracun untuk membunuh Wu Qiandu. Kamu tidak bisa membunuhku. Wu Qiandu mencibir. Dengan satu sentuhan, tubuhnya otomatis meledak dan berubah menjadi massa gas beracun, yang menyatu dengan gas beracun dari susunan besar gas beracun. Pistol panjang Luming menyapu, dan gas terus bergulir. Membunuh. Minuman Luming, serangan jiwa tak terlihat, meledak. Namun, di antara gas beracun, ada banyak serangga beracun yang berterbangan. Luming banyak minum dan menjatuhkan sekelompok serangga beracun. Hei, Luming, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Kamu hanya bisa membiarkan aku membunuhmu secara pasif. Suara bangga Wu Qiandu keluar. Sejumlah besar gas beracun bergulir dan terus-menerus mengalir menuju Luming. Gas beracun yang mengerikan menyelimuti Luming, seolah-olah merusak medan yang kacau, dan kemudian mengubah Luming menjadi abu. Selain itu, gas beracun akan mengembun untuk menyerang dan membunuh Luming. Tombak bergetar, mengalahkan serangan itu satu persatu. Luming, buruan turun ke platform pertempuran sendiri, atau dibunuh olehku. Wu Qiandu, suara dingin terdengar. Kamu terlihat terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Luming acuh tak acuh.
Jika kamu ingin membunuh Wu Qiandu, Luming dapat melakukannya sekarang. Selama kamu menggunakan segel Fantian yang kacau untuk secara langsung menutupi seluruh platform pertempuran dengan kekuatan menakutkan dari segel Fantian yang kacau, kamu dapat dengan mudah mengalahkan susunan besar ini dan bahkan membunuh Wu Qiandu. Tapi sekarang, ini bukan waktunya untuk menampilkan kekacauan. Fan Chao Tik Tianyin, Luming untuk menjaga, dan akhirnya berurusan dengan Dewa Pemimpin, atau sihir. Jika kita tidak menggunakan segel kacau untuk saat ini, kita harus menggunakan metode lain. Bersenandung. Bidang kacau Luming tiba-tiba menyebar, menyelimuti seluruh platform pertempuran. Kemudian, guntur dan kilat tak berujung muncul dan memenuhi platform pertempuran, dan kemudian ada nyala api. Seluruh platform pertempuran diselimuti oleh kekuatan guntur dan api. Satu serangga beracun dibakar sampai mati. Bunuh-bunuh. Kemudian, Luming meraung dan formula pedang ajaib terus ditampilkan, membentuk gelombang tak terlihat dan bergegas ke empat sisi. Sejumlah besar serangga beracun terbunuh dan berubah menjadi abu dalam guntur dan api. Aku tidak percaya, kekuatan jiwamu bisa meledak terus-menerus. Suara Wu Qiandu terdengar. Kekuatan jiwa seseorang, terbatas, tampilan tanpa henti, konsumsi kekuatan jiwa sangat besar. Tapi setelah beberapa saat, Wu Qiandu menjadi gugup. Luming masih tidak berhenti. Jiwanya menyerang dan pecah terus-menerus. Serangga beracun dari gas beracun hampir mati. Membunuh. Luming meraung dan gas menggelinding, dan jeritan Wu Qiandu terdengar. Awan kabut menyatu dan bergulung, seolah memadatkan tipe dewasa. Telan. Luming melangkah keluar dan menekan ruang kosong di telapak tangan kirinya, dan kekuatan menelan keluar, menyelimuti kelompok gas beracun ini. Gas beracun ditelan dan mulai disempurnakan oleh Luming. Gas beracun ini sangat mengerikan, tetapi sekarang tubuh roh Luming telah mencapai tubuh roh kelas 1. Selain itu, tubuh roh Luming mengandung jejak gas kacau, yang lebih kuat dari tubuh roh kelas atas biasa, dan cukup untuk tidak takut dengan gas beracun ini. Mengaum. Di tubuh Luming, terdengar suara samar nyanyian naga. Gas beracun dari racun Wu Qian terus disempurnakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Semangatku tidak terkalahkan. Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Dalam gas beracun, teriakan ketakutan Wu Qiandu dan pemberontakan yang tak tertandingi. Membunuh. Luming memberi banyak minuman. Dua lampu pedang meledak dari matanya dan menusuknya ke dalam gas beracun. Wu Qiandu berteriak dan perlawanannya melemah dalam sekejap. Luming terus-menerus mengeluarkan kekuatan menelan, dan memurnikan gas beracun Wu Qiandu. Dalam suara jeritan, gas beracun dari racun Wu Qian semakin mengecil. Dia ingin memadat menjadi tubuh, tetapi Luming membuat tangan langsung dan mengepalkan tinju, yang membuatnya berubah menjadi gas beracun lagi, yang dimakan dan disempurnakan oleh Luming. Segera, gas beracun Wu Qian berkurang lebih dari setengahnya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Wu Qiandu akhirnya takut dan mulai memohon belas kasihan. Perasaan melihat dirinya disempurnakan membuatnya sangat ketakutan. Selain itu, dia tidak ingin mati. Dia memiliki masa depan yang cerah. Dengan bakatnya, dia akan menerobos tanah suci di masa depan, dan dia sangat percaya diri. Betapa bahagianya mereka yang hidup lebih dari 100.000 tahun di tanah suci. Wu Qiandu dipaksa melakukan langkah ini oleh Luming. Di mata Tian Jiao, yang menghadiri pertemuan kecil itu, Wu Qiandu jelas merupakan keberadaan yang mengerikan. Dengan 1000 racun mandi dan racun yang kuat, tidak ada yang takut padanya. Bahkan Tian Jiao pada level yang sama pun sangat ketakutan. Tapi sekarang, dia memohon belas kasihan di depan Luming. Lepaskan aku. Sebelumnya, kamu mengirim orang-orang yang ingin meracuni sekte untuk membunuh murid-murid lembah Dewa Naga. Mengapa kamu tidak mengampuni mereka? Mengapa kamu tidak memikirkan situasi saat ini? Luming tidak peduli dengan kata-katanya, dan kekuatan menelannya terus menelan. Wu Qiandu menjerit dan gas terus berputar. Sebelum perang dengan Luming, bagaimana dia bisa memikirkan hasil ini? Yang dia inginkan adalah bagaimana cara membunuh Luming. Gumpalan gas beracun ditelan oleh Luming, lalu dimurnikan. Gas yang diubah oleh racun Wu Qian semakin mengecil. Bab 1537. Anak muda, jangan pergi terlalu jauh. Tetaplah di garis depan. Saat ini, sebuah suara lama datang dari sebuah pavilion. Lokasi suara seharusnya sesepuh dari tanah suci Sekte Yudu. Haha, apakah kamu patah hati? Mengapa kamu tidak berpikir untuk membunuh murid lembah Dewa Nagaku? Luming, orang tua ini, kamu tidak perlu memperhatikannya. Di pavilion di belakang lembah Dewa Naga, suara tetua dari tanah suci lembah Dewa Naga keluar. Anak muda, sebaiknya kamu memikirkannya. Lagi pula, jika kamu ingin berjalan di luar di masa depan, tidak baik melakukan terlalu banyak. Tetua dari tanah suci, terus berbicara. Tercela, kamu mengancam murid-muridku di lembah Dewa Naga. Suara sesepuh dari tanah suci lembah Dewa Naga keluar. Haha. Tetua tanah suci mencibir. Membunuh. Namun, tanggapan Luming hanya satu kata, dan kata, bunuh diucapkan.
Di mata Luming, dua lampu pedang meledak dan menusuk ke dalam gas beracun. Wu Qiandu menjerit, dan gas beracun itu benar-benar hancur dan kehabisan napas. Wu Qiandu, mati. Ini adalah tanggapan Luming terhadap penguasa tanah suci Sekte Yudu. Dia kuat dan tanpa ampun. Saat ini, tidak ada suara di pavilion di belakang Sekte Yudu, tetapi ada serangkaian pembunuhan dingin yang menyebar. Tentu saja, dalam lingkungan seperti itu, para tetua tanah suci sama sekali tidak boleh ikut campur, jika tidak, sekte lain akan menyerang secara berkelompok. Mati. Wu Qian diracuni. Sebagian besar orang di tempat kejadian merasakan hati mereka bergetar. Tianjiao top lainnya dibunuh oleh Luming. Selain tinta putih sebelumnya, sudah ada dua Tianjiao teratas yang dibunuh oleh Luming. Ini tragis. Dalam pertemuan Dingbao yang lalu, sangat sedikit roh kelas atas yang terbunuh. Bahkan jika ada celah dalam kekuatan tempur, tidak akan ada banyak perbedaan di antara mereka. Dimungkinkan untuk mengalahkan mereka dan sangat sulit untuk membunuh mereka. Kali ini hanya putaran ke-20. Dua Tianjiao dari level ini telah meninggal, dan beberapa orang terluka parah. Pertemuan kecil ini, karena Luming, menjadi lebih tragis dari sebelumnya. Luming mengambil cincin penyimpanan Wu Qiandu dan kembali ke peron. Kemudian, seseorang pergi ke peron dan membersihkannya. Lagi pula, Wu Qian baru saja melepaskan begitu banyak serangga beracun, ular berbisa, dan sebagainya. Di medan perang, mereka semua adalah zat beracun. Di platform Tian Shenzong, pemimpin Tian Shenzong memiliki tatapan dingin di matanya. Matanya memindai hati Tian Cui dan Suening, dan kesempatan untuk membunuh menjulang. Orang ini, ingin menantang Tian Hammer dan Suening Xin di babak selanjutnya. Luming mengeluarkan suara. Sekarang, Tian Hammer dan Suening Xin terluka parah. Jika mereka ditantang oleh pemimpin Tian Shenzong, itu sangat berbahaya. Pemimpin Tian Shenzong jelas ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Tian Cui atau Suening Xin. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Han Sun membuka mulutnya dan membunuh kesempatan itu dengan dingin. Usai bersih-bersih, lomba dilanjutkan. Aku tidak tahu apakah suasananya telah terprovokasi. Ketika datang ke sekte lain, itu juga menjadi lebih intens. Sekte lain dengan kebencian satu sama lain juga mulai mengirimkan orang kuat tingkat atas untuk menantang orang kuat tingkat atas dengan kebencian. Setelah Luming dan Wu Qiandu, ada dua tabrakan antara kekuatan teratas. Perang itu sangat sengit. Pada akhirnya, Sekte Wu Niandao dan Tianjiao, puncak kastil iblis, keduanya dikalahkan dan keduanya jatuh ke platform pertempuran. Dan Ola Linglong dari yang paling kuat, hingga tubuh yang terluka parah, mengalahkan lawan, memenangkan kemenangan. Segera, giliran lembah naga untuk menantang. Han Sun bangkit, melangkah keluar secara langsung dan muncul di platform pertempuran. Yu Sheng, turun. Han Sun berbicara dengan dingin. Yu Sheng adalah nama pemimpin Tian Shenzong. Semua orang kaget, Han Sun menantang Yu Sheng, dua pemimpin pintu besar, untuk bertabrakan. Mata Yu Sheng dingin, rencana awalnya adalah menunggu putaran berikutnya. Ketika giliran Sekte Tianshan menantangnya, dia secara pribadi akan membunuh Tian Cui atau Suening Xin. Jelas, Han Sun melihat ide ini, dan Han Sun langsung menantangnya. Yu Sheng melangkah keluar dan mendarat di peron. Sama saja dengan membunuhmu dulu. Yu Sheng berbicara dengan acuh tak acuh, tubuhnya, memancarkan cahaya terang, seluruh orang, bermandikan cahaya suci, bebas debu. Yu Sheng adalah garis keturunan Sekte Dewa dan mengembangkan metode Sekte Dewa Murni. Aku tidak malu karenanya. Han Sun mencibir, tubuhnya mengeluarkan arus dingin yang mengerikan, arus dingin tersebar, setengah dari platform pertempuran, tertutup embun beku. Ledakan, ledakan. Yu Sheng dan Han Sun, pada saat yang sama, menyerbu lawan, melancarkan perang sengit. Kedua sosok itu terus bertabrakan di platform pertempuran. Kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Beberapa dari mereka lemah, dan mereka tidak dapat melihat sosok mereka dengan jelas. Kami hanya dapat melihat bahwa di platform pertempuran, cahaya suci yang tak berujung dan arus dingin yang mengerikan bertabrakan, membentuk kolom kekuatan dan naik ke langit. Wah! Yu Sheng mandi dalam cahaya suci, memegang tombak hukuman Tuhan. Han Sun, sisik naga putih muncul di tubuhnya. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan Ice Armor. Lengannya berubah menjadi cakar naga. Mengerikan, sepertinya dia bisa menghancurkan mereka bersama. Kong, kong. Cakar naga dan tombak hukuman ilahi sedang bertabrakan dengan sengit. Tinja. Bahu Han Sun tertusuk oleh tombak hukuman Tuhan, tetapi cakar naga Han Sun yang lain mencengkeram dada Yu Sheng dengan kuat dan hampir mengeluarkan jantung pihak lain. Dua orang terluka pada saat bersamaan, darah menodai pakaian dua orang. Tapi perang terus berlanjut. Sejujurnya, kekuatan bertarung Han Sun dan Yu Sheng sangat mengerikan. Mereka lebih baik daripada tinta putih. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, kemungkinan besar akan berdampak pada jajaran 10 iblis teratas Changsu. Lagi pula, nama dari 10 kejahatan teratas dipilih oleh generasi muda di bawah Tanah Suci.
Setelah 10 roh jahat dari istilah ini masuk ke tanah suci, mereka secara otomatis akan mundur dari 10 kejahatan teratas dan ditambah dengan Tian Jiao baru. Dapat dikatakan bahwa ini adalah masa depan dari dua kejahatan, konfrontasi awal. Dalam perang ini, ada lebih dari 300 gerakan dalam pertempuran. Yuan sejati kedua pria itu secara bertahap kehilangan kekuatan fisik mereka. Pada akhirnya, mereka menjadi pertarungan tangan kosong. Mereka terjerat satu sama lain, dan darah mereka mewarnai platform pertempuran menjadi merah. Menyentuh. Akhirnya, kedua pria itu turun dari panggung secara bersamaan, yang mengakhiri perang. Lu Ming bergerak dan muncul di samping Han Sun. Zhen Yuan menuangkan ke tubuh Han Sun dan berkata, "Kakak Han Sun, apakah kamu baik-baik saja?" "Jangan khawatir, tidak apa-apa. Orang itu lebih buruk." Han Sun tersenyum. Bersenandung. Yu Seng Lengham, didukung oleh para murid Sekte Tianshan, jatuh di mimbar, meminum pil penyembuh dan mulai sembuh. Lu Ming memegang Han Sun kedudukan di belakang peron dan kembali ke peron. Dengan cara ini, masih ada 3 orang yang tersisa di lembah Dewa Naga. Namun, orang-orang dari Sekte Dewa semuanya murung. Setelah Yu Seng pensiun, sekarang tidak ada yang kuat di Tianshenzong. Menjadi lelucon untuk memenangkan tempat pertama. Kompetisi berlanjut. Segera, putaran berakhir dan putaran ke-22 diadakan. Di babak ini, murid Sekte Tianshan yang tersisa kehilangan semangat mereka sepenuhnya dan mengirim 1 orang untuk menantang murid lainnya. Setelah akhir, giliran Sekte Iblis Tianyu. Aku akan melakukannya. Sekte Iblis Tianyu, dengan pedang ajaib di punggungnya, melangkah keluar dan mendarat di platform pertempuran, melihat langsung ke lembah Dewa Naga. Matanya, di palu langit dan pikiran Saljuning. Hati Lu Ming tenggelam. Bab 1538. Mohe, jelas ingin menantang palu langit dan hati Suening. Akhirnya, mata sihir dia jatuh ke hati Suening dan berkata dengan dingin, "Keluar." Perang. Mulut jantung Suening yang kuat, melangkah keluar. "Kakak perempuan bela diri, hati-hati." Lu Mingdao. Suening mengangguk dan menginjakan kaki di peron. "Perang ini, bunuh kamu." Ki ajaib bergulir, dan kekuatan sihir yang besar meledak. Di belakang, pedang ajaib secara otomatis keluar dari sarungnya. Cahaya mengerikan dari pisau memotong ke arah jantung pembekuan salju. Mengaum. Hati Suening mengaum dan langsung berubah menjadi Noumenon. Begitu dia membuka mulutnya, aliran es dan salju yang dingin menyembur keluar dan mengalir menuju cahaya pisau. Ledakan. Tabrakan sengit terjadi, pembekuan salju, jantung ramping tubuh bergetar, berulang kali mundur. Hati Suening, perang terakhir terluka parah. Tidak mungkin pulih dalam waktu sesingkat itu. Tubuh yang terluka jatuh melawan arah angin di awal pertempuran dengan sihir. Pedang sihir belah. Pedang ajaib di tangan Mohe menyatu dengan bidang seluruh tubuh, dan memotong pisau lagi. Pedang sihir belah, keahlian unik dari Sekte Iblis Tianyu, dikenal sebagai membelah segalanya dengan satu pisau. Ini sangat mengerikan. Semuanya harus dibelah oleh pisau ajaib yang membelah. Salju di sekitar jantung, mengembunkan sepotong salju beterbangan, sangat tajam, memotong udara, mengeluarkan lolongan yang mengerikan, terbang ke pisau ajaib yang terbelah. Tetapi ketika kepingan salju menyentuh pisau ajaib yang membelah, tampaknya itu dikejutkan oleh kejutan yang mengerikan, dan langsung meledak. Kong, kong, kong. Kepingan salju tak terbatas bertabrakan dengan pedang ajaib, membuat suara emas dan besi saling memukul. Kepingan salju yang tak berujung runtuh, tetapi kekuatan pedang sihir juga melemah dengan cepat. Mencacah. Namun, Ki ajaib mendidih dan dia memotong pisau. Lalu ada pisau lain. Satu demi satu pisau, setiap pisau, sangat mengerikan, seolah membelah langit. Cakar naga hati Suening melangkah ke udara, menerkamnya, dan melakukan konfrontasi sengit dengan sihir. Ledakan, ledakan. Raungan yang mengerikan terus menyebar, dan keduanya bertarung lusinan gerakan berturut-turut. Perlahan-lahan, Suening kehilangan hatinya, dan luka-lukanya pecah dan kekuatan bertarungnya sulit untuk dimainkan sepenuhnya. Oh! Sisik naga terpotong dan berjatuhan di mana-mana. Ada luka yang dalam dan panjang di hati dan tubuh Suening. Darah mewarnai tubuh seputih salju. Membunuh. Pisau ajaib Mohe, melalui serangan jantung Suening, memotong ke arah kepala jantung Suening, untuk memotong kepala jantung Suening. Jantung Suening dengan cepat mundur, tetapi masih selangkah terlambat, meninggalkan luka di tengah alis. Sueningsin terluka parah. Pada saat ini, kerusakan ditambahkan ke luka, dan kekuatan tempur menjadi semakin lemah. Dia tidak bisa mengalahkan sihir. Kakak perempuan bela diri, mundur dari platform pertempuran. Lu Ming berbicara kepada hati Suening. Jika terus seperti ini, akan sangat berbahaya. Mengaum. Hati Suening meraung, beberapa tidak mau, dan sihir dia bergerak, berbalik dan pergi. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Mohe berbicara dengan dingin, dan roh jahat dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Seluruh orang naik ke langit, dan pedang ajaib terus-menerus dipotong.
8 bila dipotong ke arah bawah untuk menghalangi bagian depan jantung Suening. Cakar naga hati salju menginjak tanah, tanah tiba-tiba ditutupi oleh lapisan es dan salju, pedang es dilarikan ke pisau ajaib itu. Menyentuh. Sayang sekali kekuatan tempur Suening telah menurun. Untuk sementara, dia tidak mematahkan pisau ajaib sama sekali. Sebaliknya, dia meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya oleh pisau ajaib, dan hampir memotong cakar naga. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu harus mati hari ini, segel naga ajaib. Mohe berbicara dengan acuh tak acuh, tangannya disegel, dan naga sihir hitam terbang keluar dari mulutnya dan bergegas ke jantung Suening. Satu hitam dan satu putih, dua naga bertarung di platform pertempuran, dan kemudian, sihir dia menyerang Suening Sin dengan pisau sihir terbelah. Setelah beberapa gerakan, jantung Suening terluka lebih parah. Rusak. Akhirnya, hati Suening mengaum. Tubuh naga asli menyusut dengan cepat, dan kemudian tubuhnya ditutupi lapisan kristal es, yang membuat tubuhnya terlihat seperti pedang es. Wah! Pedang es terus berdenyut, dan bertabrakan dengan pedang ajaib Mohe. Akhirnya, itu keluar dari ruang lingkup pedang ajaib dan bergegas ke tepi platform pertempuran. Pada saat ini, kristal es yang menutupi jantung pembekuan salju juga pecah. Nafas jantung beku salju lebih lemah. Begitu cakar naga menginjak, tubuhnya bergegas keluar dari platform pertempuran dan jatuh di bawahnya. Pada saat ini, dia menghela nafas lega, dan nafasnya dengan cepat terkumpul. Membunuh. Tapi saat ini, sihir dia meraung dan berdiri di tepi platform pertempuran. Matanya ganas dan penuh dengan peluang membunuh yang dingin. Dia memotong pisau ajaib dan membunuh kepalanya. Hati Suening jatuh ke peron, yang berarti pertempuran sudah berakhir. Jadi dia benar-benar melepaskan kewaspadaannya. Zenyuan bertemu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Mohe sangat tercela sehingga dia menyerang Suening Sin lagi? Langkah ini, akar jantung Snow Ning tidak bisa dihindari pada awalnya. Mencari kematian. Di peron, Luming meraung, dan seluruh tubuhnya mendidih. Sayap hitam tiba-tiba terbentang di belakang punggungnya. Di bawah kipas angin, dia muncul di samping hati Suening. Sayap hitamnya mengembang dan mengalahkan pisau ajaib. Luming, apa yang kamu lakukan? Ikut campur di tengah jalan, gunakan prajurit suci, langgar aturan. Melihat pisaunya sendiri, dihadang oleh Luming, mata Mohe memancarkan warna enggan, berteriak dengan marah. Diam, siapa yang melanggar peraturan? Kakak perempuanku telah bergegas keluar dari platform pertempuran dan kakinya telah jatuh ke tanah, yang berarti dia telah kalah. Pertempuran ini telah berakhir, tetapi kamu masih terus membunuh. Sudahkah kamu melanggar aturan atau aku yang melanggar aturan? Luming menatap Mohe, matanya sangat dingin. Baru saja, jika dia tidak menatap platform pertempuran sepanjang waktu, dia segera menggunakan prajurit suci dan bergegas keluar. Aku khawatir itu akan sangat berbahaya jika dia tidak menatap platform pertempuran. Oh, apakah kakinya mendarat? Aku tidak melihatnya tadi. Dia menyindir. Luming tidak berbicara, tetapi hanya menatap iblis. Di matanya, dia menunjukkan kesempatan membunuh yang dingin dan tak tertandingi. Iblis ini, dia harus membunuh. Kakak perempuan bela diri, pergi. Luming, memegang hati Suening, datang ke tribun. Adik laki-laki, terima kasih barusan. Saat ini, hati Suening telah berubah menjadi bentuk manusia lagi, dan wajahnya sedikit pucat. Jangan sopan, kakak perempuan bela diri. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam kakak perempuan bela diri. Lu Mingdao. Aku percaya pada adik seperguruan. Suening tersenyum, menelan pil penyembuh dan mulai sembuh. Lu Ming kembali ke peron. Tantangan berlanjut. Tak heran, saat giliran Sekte Yudu, salah satu Sekte Yudu yang kuat menantang Tianhammer. Sekte Yudu, seperti Sekte Iblis Tianyu, juga memiliki dua pemain kuat teratas. Sebelumnya, Wu Qiandu dibunuh oleh Luming, dan masih ada satu yang tersisa. Jelas, sekolah keinginan untuk meracuni juga sangat membenci Luming dan ingin membunuh Tian Cui untuk membalaskan dendam Wu Qiandu. Namun, cedera Tianhammer lebih baik daripada cedera jantung Suening, dan Tianhammer mengolah tubuh manusia naga dengan pertahanan yang kuat. Lawan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Tianhammer. Tapi bagaimanapun, Tianhammer terluka dan dikalahkan oleh pihak lain. Setelah 100 langkah, itu ditembak jatuh. Dengan kekalahan Tian Cui, hanya Luming yang tersisa di lembah Dewa Naga. Mata yang tak terhitung jatuh ke platform Dragon God Valley, dan mendarat di Luming. Sekarang, hanya Luming yang tersisa di lembah Dewa Naga. Bagaimana kita bisa bertarung? Bab 1539. Tantangan berlanjut. Ini sangat ganas. Kini, kompetisi sudah memasuki paruh kedua kompetisi. Yang lemah telah tersingkir. Sisanya sangat kuat. Perang sangat sengit. Satu demi satu, dan segera setelah itu adalah lembah Dewa Naga. Luming melangkah keluar dan mendarat di peron. Moher, turun dan mati. Suara Luming menyebar ke seluruh penonton. Benar saja, Luming ingin menantang Mohe. Dalam benak banyak orang, barusan Mohe melanggar aturan dan hampir membunuh Suening Sin.
Banyak orang menduga bahwa Luming pasti akan menantangnya. Dengan pisau ajaib di punggungnya, dia melangkah ke atas panggung. 2 kali pertama, kamu telah berulang kali melarikan diri. Hari ini, mari kita tangani kamu di sini. Meskipun Luming telah membunuh 2 pemain top, dia masih sangat kuat. Kamu tidak punya kesempatan hari ini. Kamu akan mati. Luming membuka mulutnya dan sama kuatnya. Bersenandung, bersenandung. 2 orang berdiri berhadapan satu sama lain, dan medan itu meledak pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain. Ledakan. Wilayah kedua pria itu dibombardir bersama, mengeluarkan ledakan keras, satu sama lain dalam konfrontasi yang sengit. Alam sihir adalah alam iblis, yang merupakan puncak tingkat ke-7, sedangkan bidang Luming hanya memiliki 4 tingkat puncak. Namun, bidang Luming tidak pernah ketinggalan. Wilayah kedua orang itu terus-menerus dibombardir, terjerat, menimbulkan badai energi yang mengerikan. Bunuh, belah pisau ajaibnya. Pedang ajaib keluar dari sarungnya. Itu menembus langit, dan kemudian menebas Luming. Di tangan Luming, tombak panjang prajurit roh kaisar muncul, dan dia menggunakan potensinya untuk menyerang 13 kali. Tombak menembak dan bertabrakan dengan pisau ajaib. Di antara tombak, 13 kekuatan, ledakan yang tumpang tindih, meledakkan penetrasi yang mengerikan. Namun, dalam pisau ajaib, ada kekuatan membelah yang mengerikan, yang dengan cepat membelah kekuatan tombak. Akhirnya, itu menghilang menjadi 2. Mata Luming bergerak sedikit. Pedang ajaib yang membelah dari Sekte Iblis Tianyu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Sua, sua. Kemudian, 2 orang bergegas maju, seperti 2 jenderal petir, pengeboman berat bersama. Pedang ajaib dan tombak itu membombardir bersama, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Setiap kali keduanya bertabrakan, mereka akan mengeluarkan gelombang yang mengerikan, momentum nakal, menyapu ke 4 sisi. Di sekitar platform pertempuran, ada tirai cahaya transparan yang menghalangi kekuatan yang meluap. Jika tidak, beberapa orang lemah di tribun persegi akan terluka. Membunuh. Setelah serangkaian pertarungan dan beberapa gerakan, Luming minum. Di matanya, dia mengeluarkan 2 pedang ajaib dan menembak ke arah Mohe. Luming menggunakan formula pedang ajaib, dan 2 pedang sihir hitam menyerbu tubuh Mohe untuk membombardir jiwanya. Namun, tubuh meleher hanya sedikit terguncang, dan tidak apa-apa. Harta pertahanan roh. Mata Luming sedikit membeku. Serangan jiwamu tidak berguna bagiku. Sihir dia mencibir, pisau ajaib vertikal dan horizontal, manfaatkan kesempatan ini, bunuh Luming. Bersenandung. Tombak Luming bergetar dan menghalangi pembunuhan pisau ajaib. Kemudian, keduanya bertarung bersama lagi, bertarung dengan lusinan jurus. Sejujurnya, dia benar-benar sangat kuat. Dia lebih kuat dari Bai Mo dan Wu Qiandu, yang baru saja dibunuh oleh Luming. Dia harus sekuat Han Sun dan pemimpin Tian Shenzong. Tubuh roh Luming, serta kekacauan, memiliki beberapa keuntungan. Namun, kultivasi pihak lain 2 kali lebih kuat dari Luming. Sulit membedakan pemenang dari pecundang karena konfrontasi sengit mereka. Darah ketiga. Pikiran Luming bergerak, dan pembuluh darah ketiga muncul. Gumpalan kekuatan mengalir ke tubuh Luming, membuat Luming lebih kuat. Kapan? Pistol panjang Luming menyapu, dan tubuh Mohe bergetar. Dia mundur dan meluncur untuk jarak jauh di sepanjang platform pertempuran. Gerbang Tuhan, 9 segel. Luming dengan cepat mencubit segel dengan kedua tangan, dan 6 pintu tersegel muncul di sekelilingnya untuk menyegel kota. Iblis datang. Dengan raungan sihir, sihir Qi mendidih. Di sekujur tubuhnya, Dewa Iblis besar, dengan 3 kepala dan 6 lengan, memancarkan kekuatan sihir yang sangat besar. Ini adalah sejenis seni rahasia, atau keterampilan rahasia yang dibawa oleh tubuh roh. Ini sangat mirip dengan susunan pedang tinta putih. Itu semua adalah seni rahasia yang dibawa oleh tubuh roh. Ledakan. Iblis berkepala 3 dan 6 bersenjata, dengan 6 telapak tangan berturut-turut, membombardir 6 pintu yang tersegel. Ledakan, ledakan. 6 pintu yang tersegel bergetar dan terbuka. Saat ini, serangan Luming telah tiba. Tombak itu jatuh ke tangan iblis, seperti gunung Tai. Mengaum. 3 dewa iblis berkepala 3 dan 6 bersenjata, 6 telapak tangan ajaib besar, membombardir Luming, 2 diantaranya memblokir tombak Luming, dan 4 lainnya, seperti 4 gunung, menekan Luming. Begitu tombak Luming bergetar, itu berubah menjadi bayangan senjata berat dan membombardir. Tombak terus bertabrakan dengan telapak tangan ajaib. Dalam raungan sengit, tubuh Luming dan sihir dia semua mundur bersama. Bocah ini, sudah berapa lama dia bertarung seperti ini? Dia harus disingkirkan. Mohe terkejut. Ketika dia memimpin orang untuk memburu Luming, Luming tidak memiliki banyak perlawanan di depannya, tetapi sekarang, Luming dapat melawannya secara langsung, dan pertempuran tidak dapat dipisahkan. Keadaan seperti apa yang akan dicapai Luming dalam jangka waktu tertentu? Bukankah perlu mengungguli dia dalam segala hal? Memikirkan hal ini, hatinya sedikit dingin. Dia dan Luming sudah menjadi musuh kematian.
Jika mereka bertemu satu sama lain di masa depan, mereka akan saling bertarung dengan sengit, dan salah satu dari mereka harus mati. Tetapi setelah beberapa saat, aku khawatir jika aku bertemu Luming, dialah yang akan mati. Oleh karena itu, Luming harus dibunuh sekarang. Bunuh-bunuh. Iblis meraung, dan roh jahat itu sepertinya terbakar. Dewa Iblis besar tampaknya menjadi intinya. Anehnya, 6 pedang sihir besar muncul di 6 lengan Dewa Iblis. Ledakan, ledakan. Mau dia melangkah dan bergegas menuju Luming. Iblis besar, melambaikan pisau ajaib besar, membunuh Luming. Membunuh. Minuman Luming, kekuatan darah ketiga, terus mengalir ke tubuh Luming, sehingga peluang membunuh Luming lebih intens. Pada saat yang sama, kekuatan menelan pecah, menyelimutinya, membuat ki sihir seluruh tubuhnya tidak stabil, dan roh iblis juga melemah. Luming melangkah, tubuhnya membubung ke langit, senjata panjang menjadi senjata 1000 meter, tergila-gila pada sihir. Mata Mohe, menunjukkan warna ganas, juga melakukan yang terbaik. Dewa Iblis besar itu, 6 pisau ajaib, terus-menerus menuju Luming. Keduanya bertabrakan dengan sengit, dan tombak serta pisau ada di udara. Di sekeliling, tidak peduli di peron atau di tribun, semua orang menahan napas dan menatap panggung, karena takut melewatkan pemandangan yang indah. Seberapa kuat kekuatan tempurnya? Di bawah 7 tingkat Kaisar Wu, kekuatan yang begitu mengerikan dapat pecah. Aku khawatir 8 kekuatan berat Kaisar Wu akan terbunuh. Ada Kaisar Wu lebih dari 7 kali mulut Tian Jiao, matanya bermartabat. Mereka semua tak tertandingi dan sombong. Di masa depan, ada harapan besar untuk menyerang 10 roh jahat di Changsu. Ya, aku tidak tahu bagaimana pertempuran akan dimenangkan atau dikalahkan. Beberapa orang berbicara dengan suara rendah, tetapi mata mereka selalu tertuju ke atas panggung dan tidak berani menjauh. Bab 1540. Dalam sekejap mata, Luming dan Mohe bertarung dengan lusinan jurus. Pada saat ini, dewa sihir yang terkondensasi dari sihir, mulai bergetar. Jelas, untuk mempertahankan dewa iblis ini, konsumsi sihirnya luar biasa. Terlebih lagi, kekuatan menelan Luming selalu pecah. Mohe merasa bahwa ki jahat di tubuhnya terus-menerus ditelan oleh Luming, yang membuat ki jahatnya semakin tidak berkelanjutan. Segel. Saat ini, Luming menggunakan pintu segel lagi. 6 pintu segel bersinar dan menekan dewa iblis. Kali ini, Dewa Iblis tidak dapat membuka pintu segel untuk sementara waktu, dan tindakannya menjadi kaku. Ledakan. Luming mengambil kesempatan untuk mengubah tombak panjang menjadi tombak besar. Itu memukul kepala iblis dengan keras. 13 kekuatan tiba-tiba bertambah dan meledak. Sihir diam raung, kepala Dewa Iblis yang satu itu, langsung meledak, dan kemudian, tubuhnya meledak. Dalam sekejap, seluruh iblis itu meledak. Tubuh Mohe kaget, mulutnya memuntahkan darah, dan wajahnya pucat. Kembali. Mau dia menggigit giginya dan terbang kembali. Dia tahu bahwa dia dikalahkan hari ini. Dia bukan lawan Luming. Sekarang, dia ingin bergegas turun ke panggung. Kamu tidak bisa pergi, segel. Luming mengeluarkan suara dingin. Di depannya, 6 pintu tertutup muncul, menghalangi jalannya. Pisau ajaib di tangan Hektor ajaib terus-menerus dipotong, tetapi untuk sementara waktu, tidak ada penghalang untuk membuka pintu segel. Saat ini, Luming telah menyimpan senjata panjangnya, dan di salah satu telapak tangannya, ada segel besar. Segel surga yang kacau. Sekarang, segel Fantian yang kacau telah diolah ke atas tingkat ketiga oleh Luming. Dengan kekuatan yang semakin kuat, itu juga semakin terampil untuk menggunakannya. Saat dia menampilkan segel surga yang kacau, dia tidak perlu meledak seperti sebelumnya dan meledak ke level terkuat. Dengan cara itu, konsumsi Yuan nyata sangat buruk. Sekarang, dia dapat mengontrol dan menampilkan kekuatan segel Fantian yang kacau. Dengan mengurangi kekuatan segel Fantian yang kacau, dia bisa sangat menyelamatkan Zhen Yuan dan mengendalikannya dengan lebih bebas. Misalnya, sekarang, segel di tangan Luming adalah segel surga yang kacau, yang merupakan sekitar 50% dari kekuatan ledakan kekuatan penuh. Namun, jika Luming keluar dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa memegangnya dan mengendalikannya sedemikian rupa. Sangat nyaman bagi Luming untuk mengontrol 50% daya. Ledakan. Luming melambaikan tangannya, kipas kekacauan Tian Yin, dan menghancurkan iblis itu. Kekuatan 50% dari kekuatan penuh meledak, dan kekuatan serangan juga merupakan teror yang kuat, yang melampaui kekuatan 13 serangan Luming dengan cadangan. Segel langit yang kacau, seperti gunung kuno, menabrak sihir, kekuatan besar, nafas yang luar biasa, biarkan wajah ajaib berubah gila. Raungan ajaib, berbalik untuk melawan, pisau ajaib terus-menerus dipotong, berharap dapat memblokir. Ledakan. Pedang ajaib yang membelah, memotong segel Fantian yang kacau, tidak hanya tidak membelah segel Fantian yang kacau, tetapi pisau ajaib itu sendiri secara langsung dikalahkan oleh segel Fantian yang kacau. Kekacauan segel langit, hancurkan yang layu, terus turun. Akhirnya, pedang ajaib itu menghalangi di depannya.
Di tubuhnya, sepotong baju zirah setingkat prajurit Roh Kaisar muncul, dan menghalangi di depannya dengan medan kerjasama. Ledakan. Kekacauan segel langit, pemboman berat turun. Tubuh Mohe bergetar hebat, tubuhnya mundur dengan liar, wajahnya pucat, mulutnya memuntahkan darah, tangannya yang memegang pisau bergetar, dan tulang pergelangan tangannya patah. Bayar harga yang sangat mahal, blokir saja penggemar kekacauan Tianyin. Namun, ada suara gemuruh dari atas, dan segel kacau lainnya dari langit dibombardir. Ah! Dia meraung, mencoba yang terbaik, memeras kekuatannya hingga ekstrim, dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Menyentuh. Kali ini, dia berlutut langsung di tanah, dan darah menyembur dari mulutnya, sehingga lengannya langsung terbuka, dan pisau ajaib itu terbang keluar dari jauh. Dan tubuhnya, bahkan jika dilindungi oleh baju besi tentara Roh Kaisar, tidak bisa menahan semua kekuatan. Kekuatan mengerikan itu meremukkan banyak tulang di tubuh Mohe. Namun, dalam keputusasaannya, di langit, terdengar suara gemuruh, dan segel surga yang kacau ketiga turun melawannya. Tidak. Kali ini, dia meraung putus asa. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa menolak, sudah mati. Keluar. Sihir dia meraung, alisnya, terbang keluar dari menara gelap, atmosfer luas menyebar. Prajurit suci. Menara ini adalah prajurit suci. Bersenandung. Prajurit suci tumbuh dengan cepat dan bertabrakan dengan penggemar kekacauan Tianyin. Menara kegelapan, terguncang untuk terbang keluar, Mohe meludahkan darah lagi, tubuhnya berguling di peron, meninggalkan noda darah. Melawan aturan, dia melanggar aturan dan bahkan menggunakan tentara suci. Jika kamu menggunakan prajurit suci, kamu dapat membunuh mereka tanpa ampun. Murid-murid Lembah Dewa Naga meraung berturut-turut, sua. Di pavilion di belakang Lembah Dewa Naga, sesepuh dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga melangkah keluar dari langit dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata, jika kamu bertarung di platform pertempuran, kamu dapat menggunakan tentara suci tanpa izin. Kamu dapat membunuh mereka tanpa ampun. Tetua Tanah Suci bertepuk tangan dengan cetakan telapak tangan yang besar dan menekannya ke arah iblis. Apa yang sedang kamu lakukan? Di pavilion di belakang Sekte Iblis Tianyu, seorang lelaki tua bergegas keluar. Telapak tangannya dipotong, dan sebuah tenda pisau dipotong dengan kasar, yang merusak segel telapak tangan sesepuh di Tanah Suci Lembah Dewa Naga. Tetua dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga memandang sesepuh dari Sekte Iblis Surga dengan dingin dan berkata, tepat sebelum kita mulai, diumumkan bahwa tidak ada amnesti untuk menggunakan tentara suci di platform pertempuran. Kamu ingin hentikan aku? Penatua, tolong aku. Moher berteriak ngeri. Tetua dari Tanah Suci Sekte Iblis Alam Semesta mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau kali ini menyelamatkannya? Lepaskan dia. Tanyakan pada teman-teman tahu dari sekte lain apakah mereka akan menjawab ya atau tidak. Tetua dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga mencibir. Sua. Di pavilion itu, ada banyak tokoh, yang merupakan sesepuh dari Tanah Suci dari 13 sekte. Aturan yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun tidak boleh dilanggar. Karena telah dilanggar, bunuh mereka. Penatua dari Sekte Pedang Hidup dan Mati, pertama-tama, membuka mulutnya. Ya, jika kamu menggunakan paladin satu persatu, apa gunanya? Di mana kita bisa melihat kekuatan-kekuatan tempur generasi muda, tidak menjadi lebih dari prajurit Sein siapa. Jadi, kamu harus membunuh. Penatua Kastil Iblis kemudian berbicara. Aku setuju itu harus dibunuh. Jika dia tidak menggunakan tentara suci, dia akan dibunuh. Aku setuju. Para tetua sekte lain membuka mulut mereka satu demi satu, yang membuat Mohe terlihat putus asa. Hanya Sekte Dewa Surgawi, sesepuh dari Sekte Racun yang tidak berbicara, dan wajahnya agak jelek. Tidak, aku tidak ingin mati. Sihir dia meraung, berubah menjadi cahaya ajaib, dan hendak bergegas menuju kejauhan. Mati. Tetua dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga meraung dengan gelombang suara yang mengerikan, dan bergegas menuju dia yang ajaib. Baru saja berlari ke udara, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Bahkan menara prajurit suci tidak berpengaruh. Hati Luming Alin, ini adalah kekuatan bertarung sesepuh Tanah Suci, tidak memulai sama sekali, hanya minuman besar, membunuh sihirnya. Setelah membunuh Mohe, sesepuh Tanah Suci Lembah Dewa Naga mengulurkan tangannya dan meraih pagoda prajurit suci di tangannya. Dengan lambaian tangannya, menara prajurit suci itu terbang menuju Luming. Bab 1541. Luming, prajurit suci ini adalah jarahanmu. Ambillah. Tanah Suci Lembah Dewa Naga adalah seorang pendeta Tao. Terima kasih banyak, tetua. Luming tidak sopan. Dia menyingkirkan menara Sengding. Tentu saja, ada juga cincin penyimpanan Mohe. Semua ini adalah rampasannya. Dia membawa mereka. Bersenandung. Tetua dari Sekte Iblis Tianyu memberi Luming tatapan dingin di matanya, lalu berbalik dan kembali ke pavilion. Para tetua sekte lain juga kembali ke pavilion satu persatu. Luming, kamu baik. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Klan akan menghadiahimu atas jasamu.
Pendeta Tao tua di Tanah Suci Lembah Dewa Naga memiliki senyum di wajahnya. Ini membiarkan dia Yu berdiri, kota perak beberapa orang, matanya menunjukkan cahaya iri. Sambil tersenyum, Lu Ming kembali ke peron 10 dan duduk bersila. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar batu asli muncul. Lu Ming melahap batu aslinya dan mulai pulih. Dalam perang tadi, Lu Ming menghabiskan banyak uang, dan tidak banyak yang tersisa di Zenyuan. Di tribun sekitar, mata semua orang tertuju pada Lu Ming, mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Pertemuan kecil ini, sebelum dan sesudah 3 Tianjiao teratas, mati di tangan Lu Ming. Mo He, jika tidak dengan prajurit suci, akan dibunuh oleh Lu Ming. Oleh karena itu, dia dibunuh oleh Lu Ming. Ada 3 sekte Tianjiao, Tianshenzong, sekte Iblis Tianyu dan sekte Yudu teratas, masing-masing dengan 1. Ini kerugian besar. Di masa lalu, situasi seperti ini jarang terjadi di pertemuan Dingbao. Terlebih lagi, pencapaian Lu Ming hanyalah 4 puncak Kaisar Wu. Merupakan keajaiban bahwa Lu Ming memiliki prestasi seperti itu. Pada pertemuan Dingbao, sangat sulit untuk dibunuh dan jarang dibunuh. Tapi kali ini, Lu Ming membunuh 3 orang. Kamu tahu, ketika kultivasi Senzi berada di puncak 6 tingkat Kaisar Wu dan menghadiri pertemuan Dingbao, dia membunuh 2 Tianjiao di tingkat ini. Sekarang, anak Tuhan adalah 10 besar pelaku kejahatan. Lu Ming telah memecahkan rekor Senzi. 13 kekuatan sektarian memiliki gagasan berbeda di hati mereka. Tantangan, lanjutkan. Setelah tantangan Lu Ming, itu adalah tantangan Kastil Iblis di platform 13. Karena keluarga Yuan platform 11 yang rusak dan bangunan Iblis darah platform 12 telah dieliminasi. Setelah tantangan Kastil Iblis berakhir, babak ini berakhir. Selanjutnya, untuk babak baru, itu adalah Sekte Dewa lagi. Orang-orang Tianshenzong melihat Lu Ming, menunjukkan ketakutan yang dalam, dan kemudian mengirim seorang pria untuk menantang sekte lain. Kemudian, giliran Sekte Iblis Tianyu. Meskipun mereka ingin membalaskan dendamnya, tidak ada yang berani melawan Lu Ming, jadi mereka hanya bisa menantang sekte lain. Lu Ming duduk di peron, tapi tidak ada yang berani melawan. Segera, giliran Sekte Yudu. Ada juga peringkat teratas Tianjiao dari Sekte Yudu, yang mengalahkan Tian Cui sebelumnya. Tapi saat ini, dia menatap Lu Ming dan matanya menunjukkan ketakutan yang kuat. Di mana kamu berani melawan Lu Ming, kirim orang lain untuk menantang sekte lain. Ketika sampai di Lembah Dewa Naga lagi, tidak ada yang berani melawan Lu Ming. Saat giliran Lu Ming lagi, mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Aku tidak tahu siapa yang akan ditantang Lu Ming kali ini. Hati semua orang gelisah. Secara khusus, mereka yang ditantang oleh Lu Ming dibunuh. Lu Ming menginjakkan kaki di peron. Setelah latihan barusan, Zenyuannya telah pulih sepenuhnya. Kekuatannya menelan batu asli untuk memulihkan Zenyuan sungguh menakjubkan, yang tidak ada bandingannya dengan orang lain. Mata Lu Ming jatuh langsung ke sisi Sekte Yudu, menantang satu-satunya orang kuat tingkat atas yang tersisa dari Sekte Yudu. Baru saja, pria itu menantang Tian Hammer, dan dia tidak akan melepaskan pihak lain dengan mudah. Orang kuat dari Sekte Racun keinginan menginjak platform pertempuran dengan wajah jelek, tetapi ketika dia menginjak platform pertempuran, dia langsung bergegas ke belakang. Dia akan langsung menuruni peron. Banyak orang terdiam. Pria ini, bagaimanapun, adalah roh yang unggul. Dia setenar Mo He dan Wu Qiandu. Dia tidak berani bertarung bahkan dalam pertempuran, jadi dia akan bergegas turun ke platform pertempuran. Terlihat betapa dia takut pada Lu Ming. Membunuh. Lu Ming membunuh pria itu. Namun, roh pria ini adalah roh yang sangat beracun, dengan vitalitas yang sangat kuat. Dia bertekad untuk melarikan diri dan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Di platform kecil ini, sangat sulit bagi Lu Ming untuk membunuhnya. Akhirnya, pihak lain dalam kasus cedera tertentu, berhasil keluar dari platform. Lu Ming menghela nafas dengan getir. Dengan cara ini, Tianshenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu, yang merupakan 3 sekte utama dari Tianshenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu, semuanya dikalahkan. Semuanya mati atau kalah, dan kompetisi berakhir sebelumnya. Kontes berikutnya, tidak ada ketegangan besar. Lu Ming sendirian, tidak ada yang berani melawan. Dan setiap kali giliran Lu Ming, dia memilih Sekte Dewa Tianjiao untuk diburu. Hal ini membuat Tianjiao di platform Tianshenzong merasa takut setengah mati. Akhirnya, saat menantang orang lain untuk bertahan hidup, dia dengan sengaja menolak untuk bertarung dan langsung turun ke platform pertempuran. Mereka bahkan menantang satu sama lain dengan Sekte Iblis Tianyu dan menginginkan Sekte Racun untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jarang di zaman kuno bahwa 3 gerbang utama dipaksa sedemikian rupa oleh Lu Ming saja. Setelah perang, nama Lu Ming ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh Changzhou. Tantangan, lanjutkan. Karena cara Tianshenzong secara otomatis mengaku kalah, yang pertama dari 10 sekte yang tersisa benar-benar hancur. Gerakan Tianshenzong sangat indah. Di mana kamu mempelajarinya? Di sisi Lembah Dewa Naga, beberapa orang mencemooh.
Murid-murid di Tribun Tianshenzong memerah satu persatu, tetapi tidak ada yang membantahnya. Karena tidak ada wajah untuk membantah. Sebelum pertemuan kecil Dingbao, Tianshenzong mengatakan bahwa dia ingin memenangkan 3 gelar berturut-turut, tetapi sekarang itu menjadi lelucon. Jika mereka tidak memiliki taktik yang benar dan menyingkirkan 3 sekte terlemah sebelumnya, mereka bahkan mungkin tidak bisa masuk 10 besar. Setelah Tianshenzong disingkirkan, Luming beralih ke sekte racun keinginan. Mempertimbangkan bahwa Xian Yanxing adalah putri suci sekte iblis Tianyu, Luming tidak terus menantang orang lain dari sekte iblis Tianyu setelah membunuh Mohe, yang membuat murid sekte iblis Tianyu menarik napas panjang. Tetapi sekte racun keinginan itu menyedihkan, satu persatu ketakutan, dan akhirnya hanya mengadopsi metode Tianshenzong, yang menjadi sekte tersingkir kedua setelah Tianshenzong. Dengan persaingan yang berlangsung, jumlah orang yang tersisa di setiap sektor utama menjadi semakin berkurang. Bahkan sekte pedang hidup dan mati, hanya ada beberapa orang yang tersisa. Dalam perang ini, sekolah pedang hidup dan mati sama seperti sebelumnya. Meskipun jumlahnya kecil, mereka semua elit, dan kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Namun, Naluo Xiang juga bangkit dalam perang ini. Dengan kultivasi 5 kali lipat dari Kaisar Wu, dia bahkan memotong banyak 6 kelas berat Kaisar Wu dari Tianjiao. Kekuatan tempurnya luar biasa. Lambat laun, satu persatu, seluruh pasukan dihancurkan, namun di peron 10, masih ada seorang pria yang duduk bersila. Luming. Lembah Longsen, sangat awal, ada Luming, tapi Luming stabil seperti batu, Wei Ran tidak bergerak. Pada akhirnya, bukan Luming yang akan tinggal di tempat terakhir, dan membiarkan lembah Dewa Naga menjadi yang pertama. Beberapa orang bergumam dan membuat banyak orang saling memandang. Jika ya, bisa dikatakan itu adalah legenda, yang akan diwariskan selama ratusan generasi dan dibicarakan dengan senang hati. Wah! Kilatan pedang, Luo Xiang melangkah ke atas panggung. Luming, bagaimana dengan duel antara kamu dan aku? Luo Xiang menatap Luming. Bab 1542. Luo Xiang ingin menantang Luming. Banyak orang terkejut dan menantikannya. Luming, tidak diragukan lagi, adalah kuda hitam terbesar kali ini. Di 4 alam Kaisar Wu, dia menebas beberapa orang kuat dari roh superior, memaksa sekte Tianshan dan sekte racun keinginan untuk menantang sekte lain dengan sengaja, dan dengan sengaja dikalahkan, dan disingkirkan lebih awal. Luo Xiang juga tidak lemah. Beberapa orang yang mengenal Luo Xiang tahu bahwa dia adalah sosok yang mengerikan. Dia tinggal selama 15 tahun di puncak tertinggi untuk hamil. Hari ini, dengan 5 tingkat Kaisar Wu, dia telah menebang sosok arogan dari Kaisar ke-6, dan efektivitas tempurnya tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, formula pedang hidup dan mati sangat mengerikan. Percikan macam apa yang akan bertabrakan dengan Luo Xiang saat dia menantang Luming. Luming berdiri, melangkah keluar, jatuh dari peron, dan berdiri di hadapan Luo Xiang. Luming, bagaimana kamu dan aku memutuskan hasilnya dengan satu gerakan? Jalan Luo Xiang. Ya. Luming membuka mulutnya. Sejujurnya, kesannya terhadap Luo Xiang tidak buruk. Ini adalah kultivasi pedang yang nyata, tajam, tegas, tetapi tegak, seorang pria memiliki garis bawahnya sendiri. Sebelumnya, 3 sekte-sekte Tianshan, sekte iblis Tianyu, dan sekte Yudu memburu lembah Dewa Naga. Luo Xiang tidak tahan dan memotong Tianshenzong yang kuat dengan pedangnya. Ini adalah pria yang lahir untuk pedang. Luming, kamu harus berhati-hati. Formula pedang hidup dan matiku dapat dibagi menjadi hidup dan mati. Itu memiliki arti, aku hidup dan kamu mati. Jika kamu dapat memblokir pedangku, kamu akan menang. Luo Xiang mengingatkan. Lakukan yang terbaik. Jika aku mati di bawah pedangmu, aku hanya bisa menyalahkan kemampuan belajarku yang buruk. Luming Dao, matanya, juga menunjukkan rasa perang yang kuat. Dia juga ingin melihat formula pedang hidup dan mati yang terkenal di Changsu. Kong. Pedang keluar dari sarungnya. Tubuh Luo Xiang memiliki keunggulan yang mengerikan. Itu naik dari langit dan sangat tajam. Pada saat ini, Luo Xiang seperti manusia seutuhnya, berubah menjadi pedang yang tiada taranya. Dia bukan lagi manusia, tapi pedang. Tapi sepertinya pedang di tangannya bukanlah pedang, melainkan manusia. Pada saat ini, pedang Luo Xiang tampak hidup dan memiliki jiwa. Mata Luming, sedikit koagulasi, di tubuh Luo Xiang, dia merasakan tekanan yang kuat. Jarang seorang lelaki dari 5 tingkat Kaisar Wu dapat memberinya tekanan yang kuat. Di tubuh Luming, Zenyuan mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Tombak panjang prajurit roh Kaisar muncul di tangannya, dan medan kekacauan menyebar. Pada saat yang sama, otot muskuloskeletal Luming bergerak sedikit, dan dapat memberikan pukulan yang mengerikan kapan saja. Wah! Saat ini, Luo Xiang bergerak. Cahaya pedang menembus kehampaan dan menusuk Luming. Dalam cahaya pedang ini, kehampaan tampaknya telah ditembus, dan segala sesuatu di antara langit dan bumi menjadi gelap, seolah-olah hanya cahaya pedang ini yang tersisa di antara langit dan bumi. Mengerikan, tajam, akurat.
Pada saat ini, Luming merasa seolah-olah ada kekuatan pedang yang mengerikan menekannya, membuatnya sulit untuk bergerak. Menghadapi pedang ini, sepertinya dia hanya terbunuh. Mengaum. Pada saat ini, tubuh Luming menyebarkan nyanyian naga yang mengejutkan, nyanyian naga, seperti naga asli hingga 9 hari. Yuan asli mendidih, Luming menerobos kekuatan pedang yang mengerikan dengan satu pukulan. Pria dan senjatanya bersatu, dan sebuah tembakan ditembakkan. Senjata ini, dengan potensi 13 tembakannya, diselimuti kekacauan. Lampu pedang, tenda senjata, pada saat ini, seolah-olah itu adalah satu-satunya di dunia. Kapan? Cahaya tombak dan pedang, seperti dua meteor di langit yang dalam, bertabrakan satu sama lain. Cahaya yang menyilaukan, dari tempat tumpukan, berdifusi, seperti matahari, tiba-tiba meledak, antara langit dan bumi, putih yang luas. Mata banyak orang kesemutan, banyak yang lemah, mau tidak mau menutup mata. Mengerikan, siapa yang menang? Beberapa prestasi sangat kuat, dan Zenyuan mengalir ke matanya dan menatap ke depan. Cahaya terang melintas. Saat cahaya menghilang, orang melihat sesosok terbang mundur. Ketika jatuh di medan perang, ia mundur terus-menerus dan berhenti setelah lebih dari 10 langkah. Luo Xiang mundur. Saat ini, wajah Luo Xiang sangat pucat, tangannya memegang pedang sedikit bergetar. Luming, berdiri diam, tubuhnya, munculnya sisik naga yang lebat. Pedang yang mengerikan. Luming Chang menarik napas, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Pada saat konfrontasi, Luming menutupi medan tombak yang kacau, yang ditembus oleh cahaya pedang Luo Xiang. Roh pedang yang mengerikan menerobos tubuhnya di sepanjang tombak. Di tubuhnya, sisik naga muncul untuk menahannya. Meski begitu, ada rasa sakit yang merobek di permukaan kulitnya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pedang Luo Xiang sangat mengerikan. Rumus pedang hidup dan mati, pedang keluar, membagi hidup dan mati. Setiap pedang adalah pedang untuk membunuh orang. Luo Xiang jauh lebih kuat daripada dia di dunia rahasia candi. Kekuatan ini bukan berarti peningkatan kultivasi, tetapi kemampuan setingkat yang sama di perang duniai. Pada saat itu, tubuh roh Luming, yang masih merupakan tubuh roh tingkat rendah, dapat melampaui Luo Xiang. Saat itu, Luo Xiang mirip dengan Wang Jian dan Sitian, tapi sekarang, Luo Xiang dapat dengan mudah membunuh Wang Jian dan Sitian di level yang sama. Tubuh roh, masih merupakan tubuh roh menengah, dapat mengirimkan pedang seperti itu. Sungguh luar biasa. Luming berpikir. Aku tersesat. Luo Xiang mengangkat pedangnya dan mengepalkan tinjunya pada Luming. Pedang barusan adalah pedang terkuat Luo Xiang. Jika dia tidak bisa mengalahkan Luming, dia akan kalah. Setelah itu, Luo Xiang berbalik dan langsung melompat dari peron. Luming tidak mengejarnya. Dia dan Luo Xiang lebih banyak berhubungan satu sama lain. Setelah Luo Xiang jatuh dari peron, Luming kembali ke peron. Tantangan, teruskan. Pertempuran berikutnya kembali tenang, tetapi arus bawah melonjak, karena lebih dari 30 putaran telah berlalu, dan hanya ada sedikit orang di setiap platform, dan itu akan segera berakhir. Sisanya adalah yang kuat. Setelah beberapa putaran, hanya tersisa kurang dari 10 orang di 13 peron. Tapi sisanya, semuanya adalah yang terkuat, kebanyakan dari mereka adalah Tian Jiao dari Baimo, Hansun dan Mohe. Saat ini, Sekte Iblis Tian Shenzong dan Tianyu semuanya telah dimusnahkan, dan babak baru dimulai. Giliran Tian Wang Dian untuk menantang. Kekuatan aula Tian Wang sangat kuat, tidak lebih lemah dari Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu. Sekarang, ada dua orang yang tersisa di aula Tian Wang, keduanya adalah orang kuat tingkat atas. Hanya ada satu orang yang tersisa di Sekte Bulan Jahat. Pemimpin Sekte Bulan Jahat juga yang paling kuat. Hanya ada satu orang yang tersisa di Sekte Pedang Jiuxiao, yang juga merupakan orang kuat tingkat atas. Ola Linglong, juga seseorang, yang paling kuat. Ada sekolah pedang hidup dan mati, kastil iblis yang baik, masing-masing, sangat kuat. Ditambah Luming, 8 orang. Hanya ada 8 orang yang tersisa. Di permukaan, Istana Tianwang adalah yang paling kuat, dan masih ada 2 lagi. Namun saat ini, platform utama menjadi sunyi. 2 pria kuat di Istana Raja Surga memandang orang lain, tetapi Luming adalah orang yang paling banyak memindai. Orang-orang kuat dari klan lain lebih memperhatikan Luming, dan mata mereka bermartabat. Pertemuan kecil Dingbao telah tiba saat terakhir, akan segera menentukan tempat pertama, tetapi tempat pertama tetapi memiliki 7 Huang Yu dan sebagai hadiah, semua orang menginginkannya. Bab 1543. Sesuai aturan, yang pertama dan yang terakhir menginap bisa mendapatkan 7 pil Huang Yu sebagai hadiah. Siapa yang tidak menginginkannya? Tapi jika kamu ingin mendapatkan Huang Yu dan, kamu harus mengalahkan yang lain. 8 orang di tempat kejadian, Luming, tidak diragukan lagi adalah pegunungan yang harus dilintasi oleh setiap orang yang ingin memenangkan tempat pertama. Sebelumnya, Luming telah menunjukkan kekuatan bertarungnya yang mengerikan, dan dapat menembus 7 besar. Tidak ada yang takut.
Tidak ada yang yakin tentang Luming sendirian. Ada kemungkinan besar dia akan kalah. Karena itu, mereka berhati-hati dalam menghadapi tantangan. Tian Wangdian, giliranmu. Tantang dengan cepat. Tian Jiao yang tersisa dari Demon Castle membuka mulutnya. Apa terburu-buru? Salah satu orang di kuil Raja Surga berkata dengan dingin. Kalian semua ingin menjadi nomor satu, kalian semua. Seorang pria muda berbaju ungu dan emas membuka mulutnya. Itu bukan omong kosong. Kastil Iblis hari itu dengan cara arogan. Wajar, siapa yang tidak ingin memenangkan tempat pertama? Itu 7 pil Huang Yu. Bukan hanya itu, tapi juga Changsu. Pemimpin Sekte Pedang Jiu Xiao. Yang lainnya mengangguk. Ya, kita semua ingin menjadi yang pertama, tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya, dengan Luming di sana, tak satu pun dari kita ingin memenangkan tempat pertama. Pria muda berbaju zirah ungu dan emas itu membuka mulutnya. Keheningan orang lain jelas diam-diam. Apa yang ingin kamu lakukan? Kastil Iblis Tian Jiao bertanya. Mari bergandengan tangan dan bertarung dengan roda. Pertama kita akan mengalahkan Luming, dan kemudian kita akan mendapatkan kemenangan akhir. Jalan pemuda baju besi emas ungu Istana Surga. Luming dengan ringan menyapu Istana Surga, dua orang melihat, tidak terlalu banyak kecelakaan. Dengan kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya, dia berharap pada akhirnya dia akan menghadapi pertempuran roda dari klan lain. Seperti yang dikatakan pemuda berbaju ungu dan emas, jika kamu tidak mengalahkannya, tidak ada orang lain yang akan mendapatkan tempat pertama. Tapi apakah semudah itu mengalahkannya? Sudut mulut Luming dipenuhi dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Aku tidak setuju. Ada dua orang di kuil Raja Surga. Ada baiknya kamu melakukan pertarungan roda. Platform keempat, Tian Jiao dari Sekte Bulan Jahat mencibir. Kuil jahat, ini satu-satunya cara untuk melakukannya. Aku menantangmu sekarang. Apakah kamu yakin akan memenangkanku? Bahkan jika kamu mengalahkanku, berapa banyak kekuatan tempur yang kamu miliki? Bahkan jika aku tidak menantangmu sekarang, tunggu sebentar. Kamu tidak akan menantang orang lain. Siapa yang kamu yakini? Pemuda berbaju zirah ungu dan emas dari Istana Tianwang mengajukan beberapa pertanyaan, yang membuat orang lain terdiam lagi. Itu benar. Selanjutnya, setiap pertempuran adalah pertempuran puncak. Tidak ada yang yakin setelah mengalahkan lawan, dia tidak akan terluka. Kalau begitu, itu tidak murah untuk orang-orang di belakang. Pada akhirnya, tidak ada yang menjadi lawan Luming. Mereka tidak punya pilihan. Aku setuju. Demon Castle Tian Jiao, memimpin untuk setuju. Lokasi geografisnya adalah yang terbaik. Luming adalah yang pertama melawan Luming, tapi akhirnya gilirannya. Setelah sekian ronde, sebagian besar Luming telah dikalahkan, dan dia masih bisa mempertahankan kekuatannya. Aku setuju. Aula Tian Jiao of Linglong juga dibuka, dan lokasi Aula Linglong relatif terbelakang. Akhirnya, klan pedang Jiu Xiao juga mengangguk. Pada akhirnya, hanya satu orang yang tersisa di kuil jahat Sekte Bulan Jahat, dan wajahnya jelek. Posisinya tepat berada di belakang Istana Tianwang. Setelah tantangan candi, giliran dia. Aku akan menjadi tantangan pertama. Jalan pemuda baju besi emas ungu Istana Surga. Ya, aku setuju. Pada akhirnya, kuil jahat itu juga mengangguk dan setuju. Pada titik ini, dia tidak punya cara untuk pergi. Untungnya, pemuda baju besi emas ungu adalah yang pertama menantang Luming, dan selalu dapat menghabiskan sebagian dari kekuatan tempur Luming. Pada saat itu, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Setelah kuil setuju, pemuda dengan baju besi ungu dan emas menginjak platform pertempuran, menatap Luming dan berkata, Luming, bagaimana kalau bertarung denganku? Maumu? Luming melangkah keluar dan mendarat di peron. Di mata pemuda dengan baju besi ungu dan emas, dia berkata, Luming, kamu dan aku akan bertarung untuk pertama kalinya. Kami tidak akan melukai hidup kami. Bagaimana dengan itu? Ya. Luming Dao. Dia telah menyinggung kematian, dan dia tidak ingin menyinggung lebih banyak sekte. Melihat janji Luming, pemuda berbaju emas ungu menghela nafas lega. Sejujurnya, menghadapi Luming, dia tidak takut salah. Lagi pula, dialah yang baru saja mengusulkan pertarungan roda melawan Luming. Dia benar-benar takut Luming akan dibunuh dengan marah. Dia tidak yakin bisa berhasil bergegas turun panggung. Hati-hati. Pria muda dengan baju besi emas ungu ditutupi dengan cahaya emas ungu. Bahkan kulitnya menjadi emas ungu, persis seperti Raja Surga. Boom! Pria muda dengan baju besi ungu dan emas menginjak platform pertempuran, dan platform pertempuran meraung. Bentuk tubuhnya, seperti binatang raksasa, bergegas menuju Luming. Dengan satu kepalan, kehampaan meraung, dan kepalan emas ungu jatuh ke arah tanah Ming, yang sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Tian Jiao yang setingkat dengan Han Sun dan Mo He. Jika ada perang normal, bahkan Luming harus bekerja keras. Namun, Luming tidak berniat melakukan perang normal dengan pihak lain. Tangan Luming terjepit dan bergerak cepat, seperti hantu. Segel besar yang kacau muncul di tangan Luming. Segel surga yang kacau ini tidak meletus dengan seluruh kekuatannya.
Itu hanya 50% dari kekuatannya, sama seperti pertarungan sebelumnya dengan sihir. Kekuatan 50%, cukup. Lu Ming, memegang segel langit yang kacau, melemparkannya langsung ke pemuda berbaju ungu dan emas. Wajah pemuda berbaju zirah ungu dan emas itu berubah drastis. Sebelum Lu Ming bertarung dengan Mo He, dia menggunakan jurus ini. Dia melihat kekuatan yang menakutkan. Raja Tota. Pria muda berbaju zirah emas ungu itu meraung. Tubuhnya membengkak, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya emas ungu. Telapak tangannya meledak dan meledak menjadi kekacauan. Ledakan. Tangan pemuda berbaju zirah ungu dan emas membombardir segel surga yang kacau. Sosok besarnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan emas ungu, yang bergoyang dan meledak terus-menerus. Menyentuh. Tubuh pemuda berbaju emas ungu itu tidak bisa berdiri tegak. Tulangnya mengeluarkan suara berderit. Dia langsung berlutut, dan seteguk darah menyembur keluar. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming sekali lagi mulai memadatkan kipas Tianyin yang kacau. Tunggu sebentar, aku tidak akan bertarung. Pria muda berbaju emas ungu berteriak, dan kemudian Sayangsi bergegas ke sisi platform pertempuran, langsung bergegas ke platform, dan kemudian terbang ke tribun di belakang Ola Tianwang dan mulai menyembuhkan. Lu Ming tidak mengejarnya, yang bisa menyelamatkan Yuan aslinya. Setengah dari segel langit yang kacau mengembun dan menghilang. Orang lain di tempat kejadian juga saling memandang. Pemuda berbaju zirah ungu dan emas dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu gerakan dan bergegas turun ke platform pertempuran. Apakah ada celah besar dalam efektivitas tempur? Kesenjangannya tidak terlalu besar, langkah Lu Ming seharusnya yang terkuat dan terkuat. Tapi langkah unik seperti itu, yang umumnya menghabiskan Zhen Yuan, juga sangat mengerikan. Bagus, aku yakin Lu Ming tidak bisa melakukan beberapa gerakan seperti ini. Di tribun, beberapa orang berpendapat bahwa Lu Ming harus menjadi cara terbaik untuk keluar. Bab 1544. Lu Ming kembali ke peron 10. Selanjutnya, giliran kuil jahat dari Sekte Bulan Jahat untuk menantang. Wajah kuil jahat itu sangat jelek. Pemuda berbaju zirah ungu dan emas hanya bisa dikalahkan oleh gerakan Lu Ming. Mereka tidak tahu berapa banyak Yuan Lu Ming yang sebenarnya hilang. Dia sekarang keluar untuk menantang Lu Ming, tapi dia tidak yakin. Namun, tidak mungkin baginya untuk kembali ke perjanjian yang dia buat dengan pemuda baju besi Zijin dan yang lainnya dan menyerah menantang Lu Ming. Jika dia tidak menantang Lu Ming, dia harus menantang orang lain. Tapi sekarang tidak ada yang lemah tersisa. Bahkan jika dia bisa menang, dia pasti akan terluka. Kemudian penantang berikutnya pasti akan menantangnya dan dia pasti akan kalah. Mengejanya. Kuil jahat menggigit giginya. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk mencapai akhir. Dia mungkin juga menantang Lu Ming dan menetapkan reputasi yang baik. Saat dia bergerak, kuil jahat itu jatuh di platform pertempuran, menatap Lu Ming dan berkata, "Lu Ming, bagaimana dengan pertempuran pertama kita?" Dengan senyum tipis, Lu Ming melangkah keluar dan menginjakkan kaki di platform pertempuran lagi. Bersenandung. Lu Ming tidak punya omong kosong. Begitu dia menginjak peron, dia mencubit tangannya dan segel yang kacau muncul di tangannya. Ledakan. Lu Ming melempar kipas kekacauan Tianyin langsung ke kuil jahat. Wajah kuil jahat berubah dengan liar, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh jahat. Di tangannya, bulan merah darah muncul, dan meledak menuju segel langit yang kacau. Ledakan. Ada kebisingan yang hebat, bulan merah darah dan segel langit yang kacau saling membombardir. Itu hanya mendukung beberapa napas dan kemudian runtuh. Kuil jahat itu sendiri terguncang dan memuntahkan darah. Dia memandang Lu Ming dengan ngeri, menghadapi segel kacau Lu Ming secara langsung, dan kemudian memahami kengerian dari gerakan ini. Serangan macam apa ini? Mengapa begitu mengerikan? Di kuil jahat, pikiran berputar. Menyentuh. Lu Ming melangkah ke kuil jahat. Aku kalah dalam pertempuran. Kuil jahat itu menjerit dan bergegas menuruni peron. Seperti pemuda berbaju ungu dan emas, dia langsung mengaku kalah. Orang-orang ini egois. Mereka bergerak dan memahami bahwa mereka sama sekali bukan lawan Lu Ming. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, mereka dapat mengambil langkah kedua dari kipas Tianyin yang kacau balau, tetapi dalam hal ini, cederanya akan sangat serius. Seperti mantan pemuda dengan baju besi ungu dan emas, bagaimanapun juga dia akan kalah. Mengapa kamu harus bekerja begitu keras? Ini terlalu berat untuk disakiti. Tapi itu akan mempengaruhi kultivasi. Lebih baik menyerahkannya kepada orang-orang di belakang. Oleh karena itu, kuil jahat, seperti pemuda dengan baju besi emas ungu, menerima langkah dan langsung mengaku kalah. Kali ini, Lu Ming tidak kembali ke peron. Matanya tertuju pada orang kuat dari Sekte Pedang Jiuxiao dan berkata, "Selanjutnya, kamu harus menantangku, kan?" Turun. Wah. Dengan kilatan cahaya pedang, Yan Jiao dari klan pedang Jiuxiao menginjak platform pertempuran. Sama seperti sebelumnya, kita akan bertengkar dan tidak memutuskan apakah akan hidup atau tidak. Jalan Tian Jiao Sekte Pedang Jiuxiao. Ya. Lu Ming membuka mulutnya dan mengatakannya. Segel Fantian yang kacau telah muncul di tangannya.
Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia langsung melempar segel Fantian yang kacau ke orang kuat dari Sekte Pedang Jiuxiao. Segel surga yang sangat kacau, seperti gunung, benar-benar menyelimuti sisi lain. Di medan perang seperti itu, sulit bagi pihak lain untuk menghindar, jadi hanya bisa terhubung. Suara pedang terdengar, cahaya pedang yang terang, melesat ke langit dan menebas ke arah kipas kacau Tianyin. Pada saat berikutnya, cahaya pedang pecah, dan kekacauan segel langit membombardir, membuat pemuda Sekte Pedang Jiuxiao meludahkan darah. Matanya tidak rela. Dia tidak ingin dikalahkan seperti ini, tetapi dia tidak tahu sama sekali tentang situasi saat ini. Luming juga bisa melancarkan beberapa serangan semacam itu. Mengejanya. Tian Jiao dari klan pedang Jiuxiao memiliki tampilan yang garang, dan menggabungkan orang dan pedang. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan memotongnya ke arah Luming. Luming ditutupi dengan kekacauan. Di telapak tangannya, segel kacau muncul lagi, yang berhembus ke arah Tian Jiao dari Sekte Pedang Jiuxiao. Tidak baik. Tian Jiao dari Sekte Pedang Jiuxiao terkejut. Dia mundur dengan cepat dan ingin menghindarinya. Namun, di bawah tekanan segel langit yang kacau, dia tidak bisa menghindarinya. Rusak. Tian Jiao dari klan pedang Jiuxiao memotong ratusan pedang secara berurutan. Cahaya pedang yang terang bertabrakan dengan kipas kekacauan Tianyin, dan percikan api menyembur kemana-mana. Kemudian, roh pedang itu runtuh. Tian Jiao dari klan pedang Jiuxiao mendengus dan langsung diledakkan dari peron oleh kekacauan segel Fantian. Pakaiannya diwarnai merah dengan darah dan wajahnya seputih kertas. Setelah dua gerakan berturut-turut, kekacauan mengipasi Tianyin, cederanya lebih serius dari dua sebelumnya. Seberapa kuat langkah Luming? Memang, kekuatannya terlalu mengerikan untuk mengalahkan musuh. Kuncinya adalah dia bisa melakukan beberapa serangan seperti itu. Sekarang, dia telah menerobos 4 kali berturut-turut. Itu harus mendekati batas. Di platform pertempuran, mata Luming menatap Tian Jiao dari Aula Linglong. Tian Jiao dari Aula Linglong adalah wanita cantik. Nyatanya, para murid Aula Linglong semuanya adalah wanita, dan mereka semua adalah wanita cantik. Tian Jiao dari Aula Linglong melangkah dengan senyum indah di wajahnya dan berkata dengan suara genit, "Tuan Luming, tolong berbelas kasih." Semilir angin semerbak berbisik, membuat manusia jatuh cinta, membuat manusia tak tahan untuk memulai. Namun, Luming langsung memadatkan segel surga yang kacau dan saling melemparkannya. Wajah seorang wanita cantik berubah, melambai di antara, ada kelopak tak berujung, membentuk tangan besar, menuju ke kekacauan langit. Namun hasilnya sama saja, tangan besar itu ambruk, tubuh wanita cantik itu meluncur di atas peron sejauh 100 meter, sudut mulutnya berlumuran darah. Cilde Luming, kamu sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap baik kepada wanita. Wanita cantik itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Luming. Dia terlihat genit dan marah. Kekuatan bertarung peri itu luar biasa. Jika aku menghargai wewangian dan menghargai batu giok, aku khawatir aku akan dikalahkan. Luming melangkah keluar, di telapak tangannya, suasana kekacauan kaya dan bergulir. Wanita cantik ini benar-benar luar biasa dalam kekuatan bertarungnya. Setelah menerima kepindahannya, dia paling tidak terluka. Cilde Luming, aku tidak tahu trik yang begitu ampuh. Berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan? Wanita cantik itu berkata sambil tersenyum. Peri coba, apakah kamu tidak tahu? Luming tersenyum. Di tangannya, segel surga yang kacau mengembun. Wajah wanita cantik bermartabat, di sekujur tubuh, kelopak tak berujung beterbangan. Kelopak tak terhingga, menjadi warna-warni, membuat wanita cantik terlihat seperti dewi pada umumnya. Ledakan. Luming menyerang langkah kedua, kipas kacau kedua Tianyin membombardir. Kali ini, kelopak bunga di seluruh wanita cantik itu membentuk perisai dan menghalanginya di depannya. Sosok wanita cantik itu mundur dan dia mundur ke tepi platform pertempuran. Tubuhnya gemetar dan seteguk darah menyembur keluar. Aku merasa kasihan padanya. Peri, apakah kamu perlu mencoba lagi? Lu Mingdao. Wanita cantik, menghadapi semburan perubahan, akhirnya menghela nafas, berbalik dan jatuh dari panggung. Lu Ming, pecundang lainnya. Saat ini, ada keheningan. 4 orang, Lu Ming telah mengalahkan 4 berturut-turut, masing-masing adalah Tian Jiao teratas. Kali ini, puncak pertemuan kecil itu ada, tapi sekarang, Lu Ming telah mengalahkan 4 kali berturut-turut. Tambahkan 3 orang yang dibunuh oleh Lu Ming sebelumnya. Kali ini, Lu Ming sendiri telah mengalahkan 7 Tian Jiao teratas. Ini pasti pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Bab 1545. Namun, semua ini belum berakhir. Masih ada 3 orang di belakang. Akankah Lu Ming terus menciptakan keajaiban? Bisakah mereka menyaksikan lahirnya keajaiban? Setelah wanita cantik di Aula Linglong, itu adalah Tian Jiao terkuat dari sekolah pedang hidup dan mati. Dia adalah seorang pria muda dengan wajah dingin dan jubah hitam. Dia hanya berdiri sembarangan, seolah-olah ada gumpalan pedang yang keluar. Dia melangkah keluar 1 langkah dan jatuh di depan Lu Ming. Roh pedangnya yang kuat meraung dan memenuhi platform pertempuran.
Ayo pergi. Tian Jiao dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati tidak peduli. Tidak seperti orang lain, dia telah membuat kesepakatan dengan Luming sebelumnya, terlepas dari hidup dan mati, tetapi hanya bertukar pandangan. Untuk Sekolah Pedang Hidup dan Mati, tidak ada pernyataan seperti itu. Pedang mereka terlalu berbahaya. Jika satu pedang keluar, itu akan membagi hidup dan mati. Menghadapi Tian Jiao dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati, Luming tidak berani gegabah. Ledakan. Di tangan Luming, ada segel langit yang kacau, yang berhembus ke arah pihak lain. Kong. Pedang keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang yang mengerikan menembus kekosongan dan memotong ke arah segel langit yang kacau. Cahaya pedang yang terang, terpotong pada segel langit yang kacau, mengeluarkan suara yang keras. Menyentuh. Akhirnya, cahaya pedang yang mengerikan, bersama dengan kekacauan, hancur dan menghilang di udara. Luming dan Tian Jiao dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati tidak bergerak. Diblokir, Tian Jiao dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati memblokir serangan Luming. Ini mengerikan. Sekolah Pedang Hidup dan Mati layak menjadi Sekolah Pedang Hidup dan Mati. Sangat mengerikan sehingga bisa menahan serangan Luming di wajah. Teror, yang lain bukan musuh, bukan lawan mereka. Aku tidak tahu Luming masih bisa melakukan beberapa gerakan seperti itu. Sekarang, beberapa dari mereka telah melihatnya. Tian Jiao dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati dapat memblokir serangan Luming, yang menyebabkan banyak diskusi. Pada saat yang sama, banyak orang yang bersemangat dan bertanya-tanya siapa yang bisa menang. Luming menderita kerugian karena dia telah melawan beberapa orang di depannya. Serangan mengerikan itu pecah 7 kali. Bisakah Yuan asli Luming berdiri? Di peron, satu-satunya kastil iblis Tian Jiao yang tersisa, dan Tian Jiao di Istana Tianwang, wajah mereka sangat bermartabat. Tian Jiao dan Luming dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati terlalu kuat. Dengan dua orang ini, mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai akhir. Kuharap kedua orang ini akan kehilangan keduanya. Tian Jiao dari Istana Tianwang, berpikir dalam hati. Tidak hanya dia, tetapi juga pemuda dari Kastil Iblis, berpikir demikian. Jika Luming dan pemuda Sekolah Pedang Hidup dan Mati kehilangan keduanya, mereka akan memiliki kesempatan. Di platform pertempuran, mata Luming juga merupakan koagulasi. Sisi lain, sebenarnya dapat dengan aman memblokir segelnya yang kacau, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Datang lagi. Tian Jiao dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati memiliki rasa perang yang kuat di matanya. Setelah pedang dipotong, cahaya pedang mengerikan lainnya akan dipotong ke arah Luming. Ledakan. Luming sekali lagi memadatkan kipas Tian Yin yang kacau dan saling membombardir. Kali ini masih seimbang. Sungguh teknik pedang yang kuat, itu hanya bisa meningkatkan kekuatan segel Fan Tian kekacauan. Luming berpikir. Tangannya tercetak, dan segel kacau lainnya keluar. Namun, kekuatan segel kacau ini adalah 70% dari kekuatan Luming. Itu adalah ancaman yang mengerikan, dan semua orang terkejut. Bagaimana mungkin, serangan Luming sepertinya lebih kuat. Sungguh luar biasa bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang. Adegan itu sangat bising sehingga semua orang terkejut. Luming melakukan gerakan yang mengerikan, tapi itu bukan kekuatan penuh. Pada saat ini, itu memperkuat kekuatannya. Di manakah batas Luming? Ledakan. Segel kacau 70% yang kuat membombardir Tian Jiao dari Sekolah Pedang Kehidupan dan Kematian. Pikiran tentang hidup dan mati. Tian Jiao dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati mengeluarkan suara dingin di mulutnya. Kemudian, cahaya pedang meledak, pria dan pedang itu bersatu, dan cahaya pedang yang mengerikan dipenggal ke arah kipas angin Tian Yin yang kacau. Ledakan. Gemuruh bumi bergetar. Lampu pedang pecah, dan kekacauan segel langit menghilang. Sesosok dengan cepat mundur dan mundur ke tepi platform pertempuran untuk berdiri teguh. Itu adalah kebanggaan Sekolah Pedang Hidup dan Mati. Pada saat ini, Tian Jiao dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati menumpahkan darah. Aku tersesat. Diam sejenak, Tian Jiao dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati membuka mulutnya. Begitu dia menginjaknya, dia bergegas menuruni platform pertempuran dan mendarat di tribun Sekolah Pedang Hidup dan Mati. Dalam kegelapan, Luming Chan menarik napas, dan jalan gelap itu beruntung. Tian Jiao dari Sekte Pedang Hidup dan Mati tidak terluka parah. Jika dia terus bertarung, dia akan mendapat beberapa masalah. Karena, sekarang dolar aslinya, benar-benar akan habis. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya setelah menggunakan kipas kekacauan Tian Yin berkali-kali, konsumsi yuan nyata sangat mengagumkan. Setelah berkali-kali, konsumsi yuan aslinya menjadi serius dan dia akan pergi sampai akhir. Setelah kekalahan Tian Jiao, hanya tersisa 2 orang di peron. Selanjutnya, pemuda dari Kastil Iblis. Apakah kamu ingin terus menantangku? Mata Luming menatap pemuda Kastil Iblis. Pemuda dari Kastil Iblis terlihat jelek, tetapi pada tahap ini, dia harus bertarung. Ledakan. Pemuda Kastil Iblis jatuh di platform pertempuran dan membiarkan platform mengaum. Luming, aku tidak percaya.
Yuan aslimu tidak ada habisnya. Pria muda dari kastil iblis mengeluarkan raungan ledakan, dan tubuhnya membengkak dengan cepat dan berubah menjadi kera raksasa dengan ketinggian puluhan meter. Kera dewa kuno, binatang buas yang mengerikan. Tidak ada keraguan bahwa tubuh pemuda kastil iblis adalah kera dewa kuno, dan itu adalah kera dewa darah murni, binatang dewa yang nyata. Mengaum. Kera dewa kuno, mengeluarkan raungan, tangannya muncul tongkat besi besar, ke arah Luming hancur di masa lalu. Feng Yuansu. Kali ini, Luming tidak menampilkan segel kekacauan dan surga. Sebaliknya, dia menggunakan keterampilan angin dan Yuan. Tubuhnya bergoyang, menghindari serangan kera dewa kuno. Ya, banyak orang linglung. Mengapa Luming tidak menyerang? Meskipun kera kuno ini memiliki kekuatan tempur yang kuat, itu paling banyak adalah level Mohe, tetapi itu bukan Tian Jiaoqiang dari sekolah pedang hidup dan mati. Mengapa Luming tidak langsung mengalahkan pihak lain? Saat berikutnya, mereka semua tahu jawabannya. Luming melambaikan tangannya dan setumpuk batu mentah muncul. Di telapak tangan Luming, kekuatan menelan pecah dan mulai melahap batu aslinya. Dia menyerap batu untuk pulih. Kekuatan sejatinya hilang, habis. Banyak orang berteriak. Dan Aula Raja Surga dan orang-orang kastil iblis, matanya lebih cerah. Luming, apakah Yuan asli habis? Mengaum. Kera raksasa purba lebih bersemangat, dan tongkat besi di tangannya dihancurkan ke arah Luming seperti badai. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Luming, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan. Luming menggunakan teknik Feng Yuan untuk menghindari serangan kera kuno. Pada saat yang sama, Luming melahap ki asli dari batu asli dan dengan cepat memurnikannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Bayang-bayang tongkat jatuh di platform pertempuran, dan platform terus bergemuruh. Sosok Luming berkelap-kelip, bergerak di antara banyak bayangan tongkat, menghindari bayangan tongkat. Kera besar purba tidak pandai dalam kecepatan, sial. Pemuda terakhir di kuil Raja Surga meraung di dalam hatinya. Terima kasih sudah subrek penatua.